Sok. Ini masih karena orang sering telepon. Nomor teleponnya aja masih hafal orang nanti tunggu. Dari pelataran Hatta 15 di ketinggian 104,4 JMR Radio. Bener gak sih? Jadi kalau dia message tolong. Kan? Iya benar ya, juga. Kalau yang anak kedua itu tiba-tiba ada apa, bisa keluar. Masih bisa buka kuncinya kunci. di bawah. Berarti dari kesimpulan ini kita tahu misalkan rumah Teh Arin jendelanya nggak ditralis. Bukan. Sampai situ goblok. Itu kan sudah beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, gede banget. Waalaikumsalam. Kalau ada suaranya sekarang ya, ada outnya ya. Enak nih kedengernya nih. Jadi kita bisa ngontrol. Iya. Gitu, ngontrol. Iya. Aduh basi banget jokes-jokes kayak gitu. Balik lagi Rupis Dedis, kita sekarang lagi ada di kantina. Kantina Lengkong Besar nomor 51. Betul. 12. 51 maksudnya sebelahnya sini 12. Penyiar. Set Bridgingnya ngelesnya bagus. Gak apa-apa. Manuver. Iya bener gitu. Bagus. Oke, seperti biasa Rupis Dedis balik lagi di kantina. Kalau misalkan nonton episode yang komunikasi, ya kan yang kemarin, itu kita di sini kan? Betul. Di sini di sini. Komunikasi mah enggak. Komunikasi di Komunikasi di Unpad kita. Bukan. Vkom. Itu udah lagi kampus. Kita kemarin komunikasi masih di kantor atap. Sekarang kita udah balik lagi di kantina dan hari ini kita nggak berempatan doang, tapi Rupis Dedis hari ini ada tamu. Betul. Tamu istimewa sebetulnya. Istimewa. Karena biasa kita laki mau diundang kan? Nah, sekarang ini adalah mak-mak zaman sekarang. Dulu dia adalah gadis di mana suaranya bisa menghipnotis semua jutaan para pendengar lagu rock. Gue dulu juga. Iya benar juga. tapi kalau siaran mah enggak mungkin ada yang gitu-gitu. Enggak. Apa sih namanya kalau itu tuh? Growl apa scream? Scream. Kalau scream kayak Chester. Scream tuh. Chester Bennington yang umum Chester aja. Bennington. Oke, itu scream. Ya, Oke. tipis. Kalau growl Oh, beda justru beda ya? Beda. Selama ini orang semuanya menganggap itu scream. beda gitu. Kalau growl plus scream ada di tengah-tengah ada. Hai antek gitu. Ada. Beda. Oh, berarti itu pakai Ya, teknik, ya kan, berarti pakai kayak teknik. gitu kan Iya ada. tapi beda. Oh. Yang subur. Bisa, itu juga bisa. Jadi hari ini Rupis Dedis. Gue barusan udah mau teknik growl barusan tuh. Screaming aja. Jadi hari ini Rupis Dedis, ada Bayu Agung. Ada. Bang Irfan. Ada dia Skills. Dan juga tuh Bagus Akmal, kita lagi bareng sama Rockin Arin. Rockin Arin. Iya. Nah, kalau itu beda. Oh iya beda Dia- lagi itu dia hair- mengerti. hair rock gitu. Itu dia mengerti banget kan. Makanya kayak kadang-kadang kita berpikir apa ya ini ya? Gitu. Kita harus banyak belajar sama beliau lah. Benar. Gitu. Mungkin di generasinya Bayu Agung ya, Pesawati kita memanggilnya. Generasi Bayu, siapa sih ini teh? Ibu-ibu tuh siapa itu? Ngapain itu teh? Apa yang mau ditanya? Benar. Ois, kalau di Bandung ya. Sebenarnya di Jakarta juga ya, sebenarnya ke Semarang, ke Jawa juga. Teh Arin teh terkenal gitu. Betul. Apalagi zamannya mungkin zaman saya waktu SD karena saya ngefans banget. Salah satunya Teh Arin. Yes, kayaknya jauh banget perbedaan umur kita. Agak gue serius tapi ini Zaman sekolah gitu aja, zaman SD gue. Emang dia benar. Zaman SD, jadi gini, ini backstory dulu ya. Aku nggak tahu kalau misalnya Awong dengerin Teh Arin juga waktu itu, tapi dengerin ya. Berarti Jurang lo SD berarti zaman-zaman SMP Saya SD SMA lah. 91. SD 91. 12 kan saya lulus SM 95 SD-nya. Iya benar. Salah. SMA kali. Tunggu. SD 95, 94, 93, 92 lulusnya. Apa nih SD? SD. SD 92. Iya. Yakin Lulusnya. Yakin 92. Kan masuk SD-nya masuk SMP-nya 93. Gue itu udah pacaran 13 kali. Tuh. Bacanya 13 Karena kali. saya ikutan telepon. Jadi gini, pesawat-pesawat ya. Di Bandung waktu itu kan hiburan cuma radio, TV. Ya. Ya, Benar, radio benar, sama di TV, sama layar tancap sama wayang golek lah Iya. gitu ya. Nah, waktu itu Sama kan panggung Agustusan. panggung Agustusan ya itu Iya. doang. Sama masukin cincin ke botol gitu. Betul. Masuk main gamenya. Ya, masukin Iya. mulut ke dalam toren nih. Udah bisa nih. Jadi waktu itu saya dengerinnya radio udah jelas. Yes. Pulang sekolah waktu itu masih ingat pulang sekolah agak siang karena saya dulu terpaparnya musik rock.
masih inget banget, buat saya itu teh rock banget ini Scorpion. Scorpion. Waktu itu ya. Oh Bersiul, itu bersiul di kayaknya. kuping. Bersiul. Bersiul. Oke. Waktu itu Udah ngerasanya mulai itu tuh. nyambung nih sama Bayu. Ya udah mulai nih. Bisa nih. Tapi orang yakin Bung Scorpion saya tahu hiji unggul eta Iya. namanya. Jelas eta. Eta orang ngerasanya itu rock banget lah, terpapar lah. Pokoknya nanti cerita kenapa terpapar. Cuman satu-satunya radio rock di Bandung atau yang musik distorsi keras itu cuman GMR. JMR. Rock Station ya. Rock Station. Apa muda ya? Dulunya YG. GMR. JMR. Generasi muda radio. Generasi muda Generasi radio. muda radio. Orang bahkan masih hafal call ID-nya. Naon? Apa tuh? Teh Arin tolong revisi ya. Ayo orang ada ya. Betul. Coba dong. Sok. Ini masih karena orang sering telepon. Rekam Nomor banget. teleponnya aja masih hafal orang. Nanti tunggu. Dari pelataran Hatta 15 di ketinggian 104,4 JMR Radio. Bener gak sih? Benar. Oke. Hatta 15 Bener. Gila, gue juga merinding. Hatta 15 kan bener ya? Betul. Hatta 15. Nah, maksudnya gimana? dulu Dokter Hatta 15. Alamatnya. Nah, gue dulu nggak tahu. Pokoknya dari pelataran Hatta 15 di ketinggian 104,4. Bener. FM. Ya gitu. Gini. Nomor teleponnya ini nggak tahu. 433 9952. 439952. 43952. Bener kan berarti kan? Bener kan? Iya, Bener. gak request. Sorry, gue nggak pernah request. Oh, enggak. Tapi ada program yang Teh Arin bawain namanya Sik Sik. Sik. Oh, Sik, gue gak pakai sik. t-shirtnya ya. Iya, ada. Oh masih ada teh? Iya, Masih ada? Mau lah. Aku mau dong. San ada. Aku mau beli dong, aku mau beli. Sik Sik itu programnya Bayu mungkin nggak tahu ya. Atau Akmal juga nggak tahu. Sik Sik itu, lu request radio tapi lu rebutan. Misalnya penelpon satu, lu mau request Metallica. Iya. Awong request Masuk. Metallica masuk. Bayu masuk lagi. Metallica juga. Guns N' Roses. Oh, Guns N' Roses. Nggak jadi Metallicanya. Oh bisa gitu? Iya. Itu 3 lagu, 3 penelpon ya teh? Jadi gini, dia suka Metallica, Awang suka Metallica. Metallica. Berarti Awang bahasanya adalah dukung. Oke ngedukung. ngedukung Oke. dia. Berarti Dukung, ya kan? Ketika Bayu tidak suka, dia bilang sik. Oh, ganti lagu yang lu suka. Ganti. Nih, Guns N' band Roses yang lu suka, misalnya. misalnya Guns N' Roses. Nah, Guns N' Roses ternyata Akmal suka misalnya. Akmal dukung lagi. Nah, Nanti masuk lagi. dia berubah pikiran nih, tiba-tiba dia suka Guns N' Roses, dia dukung. Ya kan? Diputar lagunya. Jadi 3 nih. Tiga lawan dua. Kalau enggak dihitung lawannya, lawannya. pokoknya yang terakhir aja. Kalau udah terakhir itu udah 3, itu punya peluang untuk Diputar lagunya. Tapi Oh. tidak semudah itu. Iya, iya, betul. Ada lagi ya teh ya? Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Iya bener Iya. Makanya anak-anak dulu terhadap musik pemahamannya Kenceng, bagus. Gitu, Bay. Beneran Iya, ngulik berarti ya? di kondisi yang kita susah banget informasi ya. Karena kalau zaman sekarang kan bisa all access ya. Iya. Internet aja udah. Kalau dulu kan kita cuma dapat dari majalah-majalah bekas yang Iya, kita iya. dapat di Cikapundung. Iya, Iya, gitu-gitu benar, kan. iya. Di mana majalah-majalah itu tuh yang dibeli udah nggak ada posternya. Iya, Udah benar. diambil, Cabut, diambil, ya. diambil, yang Terus si gitu-gitu. tulisannya udah rontok gitu, udah kena air, Bener, bener, yang bener. nempel. Awal mah beli majalah nggak apa-apa yang ada nggak ada posternya juga ada. Yang penting mah ada nempel gambarnya kan. Yang penting ada Kayaknya mau bunyi dong. Tapi berarti Teh Arin cari tahu sendiri berarti baca apa gimana untuk dapetin informasi. Jangankan gue, audiens pun cari tahu sendiri. Oh gitu. Iya kan? Jadi Nah sekarang kebayang kalau misalnya audiensnya tahu banyak, penyiarnya nggak tahu banyak, Iya. ngeri kan? Gitu. Oh. Jadi kita punya tanggung jawab moral untuk jauh lebih tahu dari mereka. oh gitu. Itu harus gitu. Iya. Gitu. Oh jadi Nah. gue mendengar nih, pas mendengar gue nggak tahu informasinya nih, pas dikasih tahu baru tahu tuh informasinya Iya. tuh atau ilmunya berarti Iya, dari Iya, situ. kalau kayak di gitu. siaran biasa mungkin kita bacakan dalam bentuk artikel atau Iya, iya, iya. insight gitu kan. Tapi kalau di Sik-Sik itu gue udah nggak lagi ngasih tahu, gue yang nguji malah. Oh gitu. Iya. Makanya kasih Wah, pertanyaan. Jadi pertanyaan. Gila, ujian Minimal berarti ya? adalah paling minimal ya personilnya siapa aja paling minimal. Paling itu, Teh minimal. Arin aja. Punya album berapa banyak? Nah gitu. Atau Dulu- berdiri mulai tahun berapa gitu si band ini. Gitu. Nah, yang serunya bukan hanya itu tapi yang paling saya ingat, yang nelfon ya kan dulu-duluan kan, kayak nelfon jari-jari kan, nelfonnya dulu-duluan Iya, tuh. iya. Yang Susah mana- itu. Quiz, Nah, Iya. yang serunya adalah pas nelfon
masuk misalnya Metallica terus Shake gitu. Iya, gitu, Misalnya suaranya gitu. gitu, pakai gitu. Misalnya Ya, apa? pakai gitu. Iron Maiden. Jadi kayak semacam call ID apa bukan call ID apa kalau telepon kan suka ada passwordnya gitu itu. Bukan enggak. Emang dia pengen aja gitu. Iya, itu jadi identity si penelpon. Callernya. Mereka dengan cara berbagai-bagai, ada yang pakai ember ditutup gitu kan. Cerita mereka. Itu berarti setelah ke penelpon berapa dikasih soal? Apa setiap yang Yang nelpon? ketiga. Yang terakhir. Kan Kalau tiga, ketiganya berurutan. Oh Yes. iya, berarti gua kalau misalkan nelpon kan nggak tahu urutan keberapa kan? Iya. Pas langsung tiba-tiba ada itu, langsung siap harus ngejawab. berarti. Tahu dong urutan berapa kan lagi dengerin Lagi dengerin kan semuanya. telepon Iya, masuk. bener, lagi semuanya. Jadi itu kan Gitu bisa ya. berulang. Kayak misalnya tadi Awang sukanya Metallica nih. Begitu udah running lagi bertiga ini ternyata Guns N' Roses. Ya udah Awang kan sambil dengerin. Oh Siapa iya, tahu begitu benar, sebelum benar. nyampe ke Dias, tiba-tiba Awang teleponnya bisa masuk. Iya. Oh, Gitu. benar, benar. Nah, itulah kenapa saya hafal 439952 karena 439952 nggak masuk nih, redial aja. Terus aja gitu. Itu pun belum tentu bisa masuk. Nah, Sebutan itu Iya, berarti. jadi pakai momen gua. Jadi ini nggak masuk nih. Hah. Lu masuk nih, Iya, Mal. iya. Akmal lagi ngobrol sama Tearin. Iya. Oke, tutup telepon nih. Langsung. Iya, Gitu caranya. makanya Ridal. Beneran kayak acara kuis zaman dulu berarti. Iya, emang ya kayak Iya. jari-jari kayak Iya, apapun iya, itu iya. kuis di radio kan begitu juga sama. segitunya. Gila ya. Itu yang gua hafal tuh. Cuma kalau dulu kan kita masih dibatasin sama orang tua ya. Iya betul. Iya, telepon ya. Iya. Jadi ini wah billing telepon gede gitu. Iya. Banyak yang suka dikunci terus akal-akalan. Iya. Oh iya. Jadi sama orang tuanya diketik. Nah, itu dia. Kalau misalnya angka satu kali tek. Ya, kalau 5 kali tetet gitu. Oh ada ini. Oh, mesti Nah, belajar trik dong. ya. Wah, jauh gitu. Jauh. Betul nggak pernah nyobain mah? Enggak. Nggak pernah ngalamin Nggak gitu. pernah nyobain gitu. Enggak, bukan nggak pernah nyobain, kan nggak dikunci orang kaya kan. Oh dulu. iya benar. Telepon jadi mana-mana di iya. mana? Oh di kamar ada. Di kamar ada. Kamar mandi di ada, mobil di ada. mobil ada. Cuman dua di Dua- lantai 20. lantai satu lantai dua satu. Tuh berarti menunjukkan rumah gua mah 2 lantai. Lantai. Gua mah selantai aja. Salah. Gua mah selantai aja. Serba salah ngomong Selantai aja kalian. setengah gua mah. Tapi pakai AC kan? Ada. Ada ini. Oke. Lu mau ngomong Ada mukul di Jakarta aja. dulu rumah gua. Iya, ini. Ada. Gua nggak ada, gua pakai Iya, hihin. tapi beneran ini gue juga baru denger, maksudnya baru tahu sebegitunya Hah? berarti. Oh, baru Ya tahu bener ya. kan maksud Masa gue. enggak? Itu- Enggak, karena gue di Jakarta Terin. Aku mah orang Jakarta. Lo kan adanya mah Prambors, Jakarta mah ya gitu iya. kan. Maksudnya JMR sebegitunya tuh baru bakal sekarang makanya. Karena mah nggak ada radio yang muterin rock dari pagi sampai Dari malam. pagi Mal. sampai pagi lagi. Segmented banget mal. Tapi lagunya barat semua. Kan rock kan Enggak, biasanya enggak campur. Rock campur. lokal juga ada. Oh. Asal rocknya tidak ke Malaysia, ke Betul. Melayu-Melayuan. Iya, Ah. rock Indonesia rock bener. Iya. Itu kayak kalau di Bandung kan banyak rudal, Iya. terus kemudian Pas juga band. pas Pas band, band. gitu. Jamrut tuh dulunya apa ya? Jam rock. Jam rock. Jam rock. Jam rock. Astagfirullah, jam rock. Sahara. Kang Firman Sahara. Iya. Guru saya itu, God guru saya Kang bless. Isan. Kopi Kopi. Oh ini juga nih Nah. langsung jamuan langsung dari kantina. Baik. Terima Ada kasih lagi, ada dari kantina. kantina Waduh. nih. Lagi besar nomor 12. Bangga bah. Udah Ini apa nih? Ini leci nih leci. Iya, ada itu Leci Tea. Ini sambil biar dilihat juga sama Pirsawan Pirsawati. Betul. Ya, ini air mineral namanya. Enggak dong, enggak penting Langsung yang ini. diputar ininya. Langsung diputar. Ini ada Leci Tea, ada kopi tubruk ya dari kantina, ada juga di sini mochaccino. Dia situ tadi kalau nggak salah long black. Long black. Long black ini ada nachos, Ini sama singkong goreng. Singkong goreng. Jadi buat cemilan-cemilannya Singkong keju, singkong keju. santai. Tapi bentar, sedikit Tearin sebelum kita lanjut ngomongin JMR, apa yang pada akhirnya kalau Tearin ini kayak dari lihat sering banget meeting di kantinan itu, yang seru atau Apa yang sih bikin lagi nyaman dilakuin apa itu? maksudnya? Apa yang sedang dilakukan? Jadi Sibukkan di sini. lebih ke apa ya? Kalau dibilang edukasi, gua kan kayak guru banget ya. Enggak dong, enggak semua guru enggak edukasi enggak hanya di guru biasanya oke. gitu loh. Pengalaman. Iya, Gitu. betul. Jadi Siapa aja? lebih ke situ. Sharing gitu teh ya. Jadi ketika ketemu dengan pemilik kantina ini, Ya. akhirnya ternyata punya satu frekuensi yang sama. Oke. Dia punya kepedulian dengan apa namanya komunitas Community, lah, ya. gitu. Dengan kondisi sekarang lah ya. Iya. Gue juga memang nggak pernah bisa ninggalin yang namanya komunitas di mana gue pernah bertumbuh kembang. Iya, benar. Udah kuat sih Tearin. Iya. Akhirnya jadilah kita satu gagasan untuk yuk ini jadi something lah kayak jadi kreatif hubnya kali Kreatif hubnya buat komunitas keren buat sih menurut teman-teman. sih. Nah, Cocok berbagai community akhirnya gitu. Heeh.
Dan Tearin juga kalau buat persawan-persawati tahu juga, nanti sambil ini intermezzonya lumayan panjang ya. Karena satu lagi jangan lupa kalau Tearin punya satu acara di Kabul Haden Online, Online atau radio. Kabul Haden Radio ya. Namanya itu adalah Warung Kopi. Warung Kopi Kabul Hadan bareng sama Leon Coil. Tuh, main Sama aja. Leon Tandemannya Coil. juga sama band yang udah Cadas keras banget, juga. Cadas Coil. Leon, gue tau posisinya. Bye. Baik, Leon apa? Leon. Posisinya apa? Koil tahu. Iya, Koil. iya Leon apa Leon, posisinya? Leon Posisinya Coil. apa Koil? Kalau vokalisnya berarti Leon bukan vokalis. Oke, Sudah. bukan. Vokalisnya emang siapa? Vokalis siapa Koil? yang punya Musik kita. yang punya warung di situ kan? Iya, Iya, benar itu Leon. Iya. Otong. Ya. Vokalis. Yang punya bubur itu mah tuh. Bubur otong. Bener Otong Koil. Bener. Leon posisinya apa Leon? Leon itu dari nama sih menurut Ya. orang sih drummer. Bener. Kenapa bisa dari nama doang itu adalah drummer? Kayak dari keren aja sih. Nah sekarang lagu-lagu, satu lagu Koil. Satu lagu Koil apa? Wah judulnya Satu nih. lagu Katanya Koil apa? Bayu tahu banget nih katanya. Koil ya? Iya, Koil. Kematian. Tunggu, nggak semua band rock atau di Ada kematian. ada gelap-gelap. Pokoknya kalau apa yang band rock tuh pasti ada yang gelap-gelapnya gitu. Iya, tapi kan nggak Enggak kematian. Lagu kedua kematian. Enggak gitu, enggak. Lagu kedua Ajal Mendatang. Enggak Jadi gitu. kayak azabnya berarti. Iya, makanya. Itu mah lebih Orang kayak yang tidak tahu rock. Bener, itu mah lebih kayak Indosiar kali. benar. Ya, jadi di warung kopi Kabul Haden di online radio Kabul Haden ini apa itu ngebahas apa juga tadi? Ya namanya obrolan warung kopi ya. Ya. Bisa random apapun Oh, memang temanya. cicat aja ya programnya. Gak cuma di musik berarti teh. Enggak. Oke. Kita bahkan pernah bahas tentang bahaya pinjol. Wah, Iya. bertolak belakang sekali itu. Yoi. Dan gue menghadirkan praktisi yang memang Ngebahas itu. ngebahas itu. Oke. Dia mendampingi orang-orang yang terjerat itu. Yang kebanyakan justru usia-usia muda ternyata ya di radio. Iya, karena shortcut ya Mas Ya, ya. Iya. mereka nggak paham bahayanya Iya. seperti apa. Iya. Dan lagu-lagunya berarti semua lagu-lagunya ini lagu-lagu Pilihan Leon dan Tearin. Leon dan juga Tearin ya. Nah itu benar. Kalau itu ya sudah bisa dibayangkan dong Pasti ya. dong, harus dong. Leon doyannya apa, gue doyannya apa ya nggak Iya, jauh-jauh lah dari Iya. situ. Masa tiba-tiba warung Kabul Haden lagunya pop kan aneh ya. Jazz gitu kan. Tapi Nah, justru yang bikin penasaran ya, Alur menjadi penyiar di zaman itu. Nah. Awang waktu itu gara-gara pentas ya. Apa ya? Pentas kan menjadi penyiar radio itu pentas, manggung. Oh ya, dulu sih Justru karena bukan nggak kayak sengaja. ngelamar gitu, enggak kan? Enggak, dulu sih sebetulnya kan karena apa ya namanya pernah tampil show gitu teh waktu Oke. zaman inaugurasi waktu Kuliah. pertama kali kuliah kan ada zaman inaugurasi angkatan kan. Iya. Nah di situ ketemu lah sama teman-teman terus bikin grup komedi gitu terus akhirnya lamun komedi unggul kayaknya tuh lucu pisan nih gimana kalau kita coba ke dunia radio pada saat itu komedi itu cuman radio itu cuman ada P Project teh. Iya, di Yang OS. lain di OS. Akhirnya kita bertiga dari situ mulailah berarti 93 teh awal-awal. 93. Ini kayaknya perjalanan kita nyari serupa, Wong, dibandingkan dengan yang Nah, lain-lain ya. Iya iya. Teh Arin berarti tahun 80. Enak aja lo. 90. Enggak setua itu gue. 90 teh 90 awal. 91. So, 91 masuk radio. Beda-beda. Nah, Tearin berangkat dari grup komedi juga. bukan grup komedi, bukan Iya. grup komedi. Gue grup komedi yang bukan. sanguin itu loh. Ini majelis, Teh Arin dulu majelis. Majelis di Cicadas majelis. Beda ya. gue yakin lu Tearin mah sekarang kan penampilannya pasti sudah Sudah punya basic. Iya, pastinya. Ya kan, tapi dulu kan Dulu enggak. Kalau gua nonton di Saparua, karena ini kalau Tearin gua dulu manggilnya maksudnya di ini kalau MC-nya siapa? MC Saparua atau mah MC Saparua? Iya. gitu? Iya, brand yang nempelnya itu. Pokoknya kalau misalnya Saparua terus rock ya Pasti beliau ya, lah. underground, Beliau ya. lah. Nggak Tearin. ada yang bisa gantiin lah. Bukan gak ada yang bisa gantiin, gak ada yang mau. Tapi dulu, ya, sok dari dulu, dari radio dulu. Tapi gue Radio dulu. Cerita, boleh, cerita, boleh, Teh, radio cerita, dulu, Teh. silakan. Nah, Dari itu awalnya, dia. Teh. Kayaknya hampir serupa sama Awang ya. Jadi kalau orang lain biasanya jadi MC setelah dia ada di radio. Rata-rata gitu kan. Gue terbalik gitu. Gue MC dari dulu berarti Teh Arin ya? dari MC dulu. MC-nya juga bukan MC pro lah ya. Lebih Iya. ke sama kayak Awang. Dari hobi. Iseng gitu ya. Iseng gitu. Tiba-tiba kebetulan sebenarnya kalau gue sih lebih ke luck factor ya. Si Jamar ini lagi butuh penyiar. Oke, waktu itu. oke. Nah, adalah kakak gue lah waktu itu. Dia lagi course di salah satu radio di Bandung. Oke. Temenan sama orang Jamar ini. Hmm. Lu mau nggak siaran? Hah, siaran tuh kayak apa sih? Tapi hari-hari gue memang dengerin Jamar. Oh, Gitu. sebelumnya udah. Jadi nggak asing ya Teh?
Udah ngasih. Secara DNA-nya udah tahu. Udah tahu. DNA radionya. Bahkan dari zaman YG gitu. Nah di zaman YG itu kan masih random banget ya. Tidak segmented lah. Acara yang gue dengerin tuh yang Genesis program itu. Oke. Udah basicnya udah ke situ. Genesis program tuh. Band Genesis. Genesis program. Kan kalau di JMR kan ada Rolling Stone. Oh, ada ini lagu-lagunya Genesis semua. Genesis, Phil Collins ya. Phil Collins. Genesis by Genesis. Sega. Genesis band. Genesis band. Tapi pernah Genesis. denger lagunya Phil Collins gak? Minimal Phil Collins. Phil Collins. Phil Collins tahu, Phil Collins tahu. Nggak Lagunya yang Itu- mana? Enggak tahu. Sebenarnya sering Bayu dengar yang teng 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 teng. Yang dulu Babe Cabita Ramalan, pernah pakai ramalan. almarhum. Ramalan bintang, Planet ramalan remaja. bintang. Oh, itu Planet tuh- remaja. Itu Phil Collins. Oh, iya, Phil iya, Collins, iya. itu drummernya Itu Genesis. drummernya Genesis sekaligus vokalisnya. Vokalisnya. Vokalis kedua ya. Ya, vokalis kedua. Iya. Oke. Oke, itu berarti tahun berapa teh? Tahun 90, 91. 91. 91. Berarti dulu Teh Arin dengerin YG berarti di tahun 80-an Dari berarti. YG kecil gue. Oh iya, dari Dian Trunojoyo berarti ya? Kalau nggak salah. Masih dari kebun Ini kedap. bukan dunia saya. YG Kita tuh jadi YG sorry. mapping. YG tuh apa YG? ini? YG itu Young Generation sebelum Young ke Generation. JMR. Oh, jadi sebelum ke Sebelum ke JMR? FM. Oh, Masih KM. masih gitu. KM. Bentar, Namanya- YG itu radio apa sih? Radio Sebelum JMR. JMR. Sebelum Oh, sebelumnya. JMR. Sebelum Oke, FM oke, tuh oke. YG namanya Young Jadi- Generation. Oh, itu AM ya? Dulu AM. AM, Nah, iya, iya. ketika pindah ke FM itu seluruh radio harus ada penyesuaian nama. Betul. Ya kan? Oh iya benar. Ya kan, dari yang generation dulu gagayaan ya pakai bahasa Inggris, akhirnya pakai radio. harus di Indonesia kan. Oh, iya. Jadi generasi muda radio. JMR. Sebetulnya gitu. kalau pakai kosakata bahasa Indonesia kan harusnya radio generasi muda. Iya, betul. RIM. Cuma tetap aja kan style harus dipakai dong. iya. Enak-enaknya Iya, gimana? betul, betul. Generasi Jadi muda radio JMR. keren sih, emang Nah, bener-bener. Nah, barengan juga pas masuk ke FM itu harus punya format yang spesifik. Oke. Ya. Nah, Segmented ada ya, Teh? yang segmented lah ya. Ada yang ngambilnya format top 40. Top 40 ya. Seperti yang pernah Om Awang dulu siaran ya. MGT. MGT juga itu top 40 kan. Top 40. Ada yang jazz. Iya. Nah, LCBS. LCBS. Terus karena si ownernya JMR ini memang hobinya Rock. blues. Blues awalnya Blues blues. sih sebenarnya Blues, almarhum ya. Basicnya blues banget gitu dia tuh. Jadi dia udah nekat duluan. Udah gua ngambil formatnya rock station. Nah, Keren sih. Di saat waktu itu yang saya ingat ya, lagu-lagu rock itu bener-bener lagi anak muda banget. lagi naik banget. Nah, saat itu tuh sebetulnya kan yang jadi barometer musik rock itu masih Malang ya. Malang. Malang. Belum Bandung. Ya. Nah, Iya. belum Bandung waktu itu. Malang tuh Rock City aja udah. Dulu. Nah, ketika ada JMR ini yang benar-benar membuka semua yang termasuk dalam ranah musik rock Yes. dari root sampai yang paling peak gitu kan. Ya akhirnya itu yang nge-push kondisi musisi-musisi Bandung udah punya wadah deh Iya, akhirnya. iya. Oke. Bahkan lagu-lagu ya kalau sekarang dibilangnya indie kali ya. JMR udah muterin duluan anak-anak Bandung misalnya. Ya waktu itu Rudal atau Pupen. Iya Pupen diputerin juga. Pupen juga iya. Pupen ya. Pupen Putri. lahirannya Iya. kita. Sekarang gue misalnya mau dengerin Pupen di mana? Di JMR dulu. Iya. Karena radio lain gak muter. Pupen Marcel ya? Iya, Marcel, Drummernya iya. Marcel kan? Masih Marcel. jalan Marcel. Oh, Dan- karena memang udah jalurnya di situ ya. Nerima yang memang mungkin orang jarang dengerin gitu apa gimana? Atau belum tahu bahkan bandnya. Yang bandnya belum tahu bisa diputar di situ. Oh gitu. Gitu. Jadi radio pertama yang bisa nerima masih dalam bentuk demo. Bener berarti baru. Zaman dulu begitu. JMR. Iya. Wow, keren. Apa? Ya. Iya yayasan. Yayasan rock. IMR, Yayasan Musik Rock. Jadi dulu kalau misalnya Awang punya band nih, Iya. pengen diputar di radio karena dulu diputar di radio tuh gaya banget. Gaya ya. banget. Seneng banget. Kayak artis banget. Banget, Iya, banget. Gila itu. Nah, cuman untuk dapetin kesempatan masuk label kan itu susahnya Susah. minta ampun gitu. Betul. Nah, kita bantunya kita menerima demo, bentuknya demo. Dia misalnya demonya live studio, udah kirim aja ke kita. Iya. Nah, bayarnya 200.000 seumur hidup. Iya, lagu itu akan diputar terus. Diputar Oh, seumur gitu. hidup. Seumur hidup. Gitu. Nah, dari demo ini juga
balik ke request nih. Kalau ternyata requestnya banyak nih Ya kita puterin juga ya playlist. selain diputerin tiap hari, terus masuk juga ke chartnya ini yang kita kirim ke label. Akhirnya label gitu. ngelirik tuh. Jadi label ngelirik. Oh, ini ternyata band yang oke. Iya. Salah satunya ya Teh, siapa Teh? Yang sukses begitu, alurnya benar-benar dari bawah. Yang alurnya dari situ sebetulnya meskipun sebelumnya mereka udah masuk ke label duluan Oke. ya, masuk dalam artian berproses. Iya. Oke. Yang gua inget itu Yukem salah satunya. You can. Yukem saat itu pakai Ovi ya? Ovi Aha, kan? Ovi. Ya. Ovi, Jadi oke. si Yukem ini Si Om Sandi. Om Sandi ya? udah masuk masternya, sedang berproses, terus kemudian kita putar dalam kapasitas ini demo loh gitu. Oh. Tapi Iya, apa iya. yang udah proper gitu Iya, ya. betul. Iya. Masuk ke chartnya dikirim, ternyata sinkron gitu. Dengan si Oh. labelnya. Oke. Percepatan akhirnya. Iya, Iya, Mereka keluar. makanya langsung Selain- sukses ya. Bener. Selain Yukem siapa lagi Teh? Selain Sampai itu Di bawah New Yukem. di bawah Yukem. Ini salah satu yang ya kalau bahasa kita dulu mah dibidani gitu ya. Dibidani. Lahirnya dibidani sama Sama JMR. si JMR. Di-grooming. Iya benar. Digrooming. Itu adalah pas band. Pas band. Ah. Iya Iya. benar pas band. Pertama kali saya dengar impresi di situ tuh. Iya. Iya. Pas, Diktak, itu. pas band ini berproses dengan label, kondisinya adalah kan kalau label dulu satu vokalis harus ganteng, Iya. ya kan? Kedua lagunya harus masuk ke kuping masyarakat banyak. Iya. Diterima, Mehe-mehe. Iya. Sementara mereka kan orang-orang idealis ya. Iya. Gitu. Dan belum ada tuh waktu itu band yang berani untuk ya udahlah gue jalan sendiri karena indie belum ya. Iya, Belum ada. Belum. Ya Belum dulu ada. Belum ada bahasa indie berarti. Belum. Belum. Nah akhirnya putra dari ownernya JMR ini punya keberanian yang emang luar biasa sama almarhumnya. Almarhum itu Juara. luar biasa itu. Almarhum juara banget lah, pokoknya Juara. respect lah. Gua bener-bener Untuk kehilangan semangat ngangkatnya, ngangkat Iya. apa musisi Bandung yang ini. Wah, Idealisnya banget itu. banget dan anak itu jenius kalau gue bilang. Yes. ya betul. Akhirnya dia punya keberanian untuk mewujudkan apa yang jadi ya rebel, sikap rebelnya si Pasben ini kan. Iya. Si Pasben udahlah kita bikin sendiri. Oke. Medianya ada. Oke. Lebih ke situ sih. Oh. Akhirnya bikin yang mini album yang Portal the Self Aha. yang banyak gambarnya boneka, covernya boneka tuh. Boneka, oh iya tahu tuh. Yang boneka. Troll. Ya, ya. hanya 4 lagu ada di situ gitu Ya. kan. Akhirnya ya udah dirilis sendiri. Zaman itu belum ada. Oke. Dan itu yang akhirnya mempengaruhi band-band yang ada di Bandung untuk melakukan hal yang sama. Iya, diikuti oleh Pupen dan Pure Saturday setelah itu. Iya. Jadi independen, Makanya jadi seperti indie akhirnya sekarang. kan dari situ Iya, mulai indie muncul akhirnya. bahasa si label Nah, indie baru itu. itu. Baru itu. Jadi diproduksi sendiri, ngejualin sendiri, gak usah pakai label gitu kan. Titip-titip ke toko-toko biasanya. Pas band tuh yang ini Pas Mas band. kalau di Yang- sini. Yang Pelapornya, dobrak, kalau menurut boleh saya yang dobrak, ya saya bisa bilang di Indonesia kali ya Teh. Sebetulnya benar-benar ketika rilis. ketika ada klaim begitu, ada juga yang ngeklaim bahwa mereka sudah pernah melakukan indie gitu kan. Bukan indie sih. Oh iya, lebih jadinya kayak gitu ya. Oh, ada ya. Tapi di generasi-generasi sebelumnya. Iya. gitu kan, gitu ada. Tapi kalau dilihat-lihat sih sebetulnya ada indie juga sebetulnya waktu kalau di kita di Jakarta tapi bukan rock, Prambors teh yang lomba cipta lagu remaja. Oh, Terus saya- mereka pop. lakukan model gitu. Itu Iya. duluan sebetulnya, cuman kan beda beda genre, beda genre. beda jalur Karena ya. beda jalur. Kalau rock udah Bandung. Udah itu. Bandung, JMR, pas band itu. pas band. Berarti udah hilang tuh yang tadi berhubungan sama Malang tuh, maksudnya kan dulu Malang terus Ya, Malang jadi terus. Nah, Nah, seiring kiblatnya. jalannya waktu ya Teh ya. Ya, seiring jalannya waktu karena orang terwadahi nih di Bandung makin growth lah. Jadi barometer musik rock lah ya bilangnya. Dari mulai Bandung. rock lah ya. Bandung. Apalagi pas band Pas band Pupen naik. gitu. Banyak ya pas band Pupen terus heavy rocknya banyak, heavy metalnya banyak. Jadi Bandung lah udah gitu. Tuh awalnya di situ. Makanya dulu band indie tuh dari Bandung. Ya, In, benar. Bandung tuh barometer Kota musik musisi indie. kan, Iya. kota musisi. Dulu. Dan Sekarang? itu dengan sendirinya akhirnya diberikannya itu gelarnya bahwa ya Bandung barometer musik rock. Bukan, ada sebelum Iya, waktu. benar. Iya enggak karena sekarang enggak tahu ya gua enggak tahu Tapi kan nih. sekarang lagi banyak. Gua enggak ngerti. Saya enggak ngerti Iya, maksudnya iya, gini. iya. Saya ada di komunitas. Iya. Saya juga. Apalagi kita hari ini. Maksudnya kok yang sekarang nih melendoy gitu loh. Saya nggak jujur ya, komen. sekarang saya mau respect gede sama teman-teman di Jakarta. Dulu kenapa Jakarta nggak segitunya? Karena misah. Misah bukan berarti mereka musuhan. Iya, iya. Menurut saya Terin. Tapi Iya, lebih betul. ke kayak tata kota yang jauhan aja. Iya. Oh iya, karena Jakarta Jadi ya, susah selatan, untuk ya, kumpul benar, lah. benar. Iya. Karena acara selatan, Iya, benar. acara. Betul. Dibagi dulu. Nah sekarang tuh kayak saya ngelihat
dari zaman Pee Wee Gaskin, Killing Me Inside gitu. Kok cepet ya tek terus tambah lagi sekarang Hindia Kolektifan cepet semua banget ya gitu. Sekarang ini yang juga diobrolin sama teman-teman musisi ya. Bikin satu single, anak Bandung aja ya, yang anak Bandung bikin satu single. Ngejelegur nih di Bandung, ngejelegur nih. Nggak bisa nasional. Tapi band Jakarta Bisa nasional. langsung nasional. Jadi berarti kayak mentok iya di Bandung aja gitu. Iya, berat. Iya sih, berat, men. ada satu nama di kepala gue soalnya nih tiba-tiba muncul. Iya gini, saya ambil contoh yang paling late banget latest band di Bandung, 510. 510. Sekarang sudah nasional, Lagi bahkan nasional. udah Asia lah ya hitungannya. Cuman waktu dulu 510 bikin pakai single Alive, wah ini band bagus, band bener-bener bagus, produksinya bagus, manggungnya bagus. Ya udah Bandung aja gitu, susah untuk nembus Jakartanya jadinya. Padahal mereka anak Bandungnya cuma satu, tapi base campnya di Bandung. Iya. Iya, tapi akhirnya kan ya kecium juga ya maksudnya karena mereka juga struggle juga gitu sampai sekarang segede sekarang menuju besar nih sekarang 510. 510 ya, itu kemarin gue Prihatin sih gue juga dengan kondisi sekarang. Iya nggak tahu kenapa, nggak tahu. Yang salahnya di mana sih teh sebenarnya teh? Salahnya di mana? Mungkin Teh Arin mungkin lebih Menurut bisa Arin aja menjelaskan. POV nggak ada yang musik bener dulu nggak ada ya, yang musik salah. dulu ya, musik dulu ya Dari berarti musik ya dulu, salahnya di mana. ah. Karena gue Iya. nanti ada bagian radionya nih salahnya di Iya mana. iya, salahnya di Musik mana dulu, dulu nih musik kalau dulu. musik? Iya. Musik nih. Ini mah POV, nggak ada yang bener yang nggak salah. Iya, Ini mah iya. sendiri, Bukan opini masalah pribadi. salah ya. Ini lebih ke ya secara kondisional kalau gue bilang gitu. Oke. Bahwa satu mungkin Jakarta memang kotanya udah kota industri kan. Oke, iya. Satu. setuju sih, ha. Kalau Bandung lebih ke ya dengan cuaca yang sebegini enak. Slow. Kota wisata berarti. Bogor, para wisata Bogor. Kan cuaca tadi ngomong Sentul sama sentul. indah kan. Slow living bro. Iya bener-bener. Ya kan ya dibandingin kota se ekstrim Jakarta masih boleh masuk kategori slow living Iya, ya. betul, Iya, iya, Ya iya. kan? Apalagi musisi. Ya kan yang nggak tahu sih musisi Bandung tuh santuy ya kan. Iya, Santai sih. banget. Santai banget. Nah, di sisi lain juga pola pikir kalau Pola gue bilang pikir. gitu. Oke. Jadi ini ada bahasan ya dengan beberapa teman bahwa anak-anak Bandung ini ketika sudah terkenal di Bandung aja udah rasanya udah mereka udah oke aja deh. Ya Udah cukup gitu ya. Cukup. Yoi. Saya aja dulu cukup aja menurut saya. Sudah zona nyaman banget ya? Iya. Contoh nih, contoh. Iya maksud saya. By the way teh saya kan ganti almarhum di Bad Apple saya ya, kan oke. jadi Apple, udah gitu jadi Volta. Nah. Nah buat saya untuk Jawa Barat saya mah ya Oke, contoh. udah dapat 10 titik jarum berapa kali. Ya cukup ngapain? Udah lah. Udah ya ngapain ngelebar maksudnya. Oke. Karena segitu aja saya teh riweuh dengan ternyata nggak sebegitu menyenangkan ternyata kalau kemana-kemana terus ada nggak nyaman ternyata. Nah Oke. jadi itu yang bikin mood orang mah cukup lah sakit gila kudu lebih gede mau lebih gede juga orang mau Banyak yang begitu. Banyak yang orang mau begitu. bisa mawana ya orang di diri orang mau bisa mawa ya aing ya gitu. Tapi ini bisa nyambung sedikit nih, mungkin ada dari sudut pandangnya Bayu sebagai yang mainnya di ranah stand up comedy. Kenapa? Nah kalau Bandung sendiri sama nggak, maksudnya kasusnya dengan Secara profesi musisi atau profesi, profesi? stand up. Oh iya lebih Profesi, cepat. ya. Di sana lebih karena mungkin ketemunya dengan komik-komik yang udah gede gitu. Nasional. Jadinya lebih kelihatan gitu. Oh ini ada nih komik ini, oh ini ada nih komik ini gitu. Jadi lebih naik di Surabaya Oh. dibanding yang komika lokal. Komika lokal kan harus di Jakarta dulu. Oke. Kalau komika lokal di stand up misalkan di Bandung. Kalau udah gede di Bandung harus coba di Jakarta kan. Jangan di Bandung terus. Iya. Oke. Tapi kan untuk seorang Bayu yang openernya Panji Pragiwaksono di show mah enggak ya. Luar biasa. Contoh ya sama. Tapi bener loh, stand up terus kemudian Iya, juga iya, dari musik. musik, Gua pun dari MC lah ya teh. MC. Gua iya, ngerasa iya. ketika geus cukup lah di Bandung ge, da sasin untuk nyaho ka urang. Benar, Cukup. benar loh. Akhirnya ketika Bener. ada tawaran di Jakarta, gua tolak. Dan ini ada kaitannya dengan kehidupan yang gue jalanin. Ya. Jadi Oh, gimana dari? tahun 99 gue udah pernah dapat bukan dapat ya. Gue akhirnya tiba-tiba dilamar salah satu radio yang formatnya nyari sama Rock Station di Jakarta. Itu grupnya Prambors dulu. M97 sekarang radionya Oh, udah udah nggak ada. Itu tahun berapa teh? 99. Aku baru denger juga sih tapi. Apa Berarti dia M96? barengan sama Masih M97, Jadi M97. satu grup Masima kan nih kan? Ada Iya, satu Prambors, grupnya Female, masih Delta, mah. M97 Ada ini. Delta. Iya, female. Itu ada pada nama Delta tempatnya. Oh. Yang di Borobudur. Iya, di Borobudur Ah. juga. Oh, M97. Nah, mereka formatnya rock station juga tapi Oke. klasik lebih ke. Jadi yang paling baru yang boleh diputar di mereka itu tahun 94, lagu tahun 94. Oke. Nah, 94 mundur ke belakang itu boleh. belakang, Nah, sebetulnya sudah enak secara positioning Oh, ya. jelas. Di Jelas dong. Jakarta. Jakarta. Saat itu hitung-hitungan
Finansialnya jauh ya. Iya. Di Bandung itu masih di bawah 10.000 per jam. Iya. Di sana udah 50.000 per jam. Oh, Dani. Harusnya Jakarta udah lebih enak. tinggi, Wah, kan? enak Jakarta banget ya. berani banget. Jakarta Berani mah harusnya berani bayar ambil mahal. dong. Harusnya kan. Iya, gue jalan 2 tahun sana. Oh, akhirnya jalan 2 Oh, tahun. jadi sempat tinggalin JMR dulu. Sempet, ninggalin Jepang. Langsung ke Jakarta. M97. Ah. Oke. 2 tahun di sana. Mm. Terus kemudian ya banyak ilmu yang didapat, termasuk bagaimana mengemas event segala macam. Karena gue ke IO juga kan pada akhirnya gitu. Oke. Nah, tetap ya daya tarik Bandung. HT-nya teh. Pulangnya balik ke Bandung Nah, lagi. Gue Iya, pengen itu. balik dong ke Bandung. Itu setelah 2 tahun menjalani itu semua. Ya, sampai mohon maaf bahwa ada salah satu nama seorang Cihuy lah ya, yang memang juga bergerak di ranah musik. Oke. Terus kemudian dia juga sangat interest dengan event. Dia sudah mau narik gitu waktu itu melalui Dodi. Dodi bilang, lu harusnya masuk, udah ditungguin nih, gabung sama eventnya dia. Enggak deh. Gue balik ke Bandung. Milih balik ke Bandung akhirnya. Sampai sama keluarga dibilangnya, lu tuh ya kalau dibilangin ya udah mau nyebrang jembatan, Iya. nyampe tengah-tengah tiba-tiba Balik lagi. kanan. Nah, itu. Apa karena culture ya? Maksudnya culture Tadi sih, kita ada kenyamanan. ini orang Bandung gitu. Karena saya Bayu pernah di Jakarta gitu ya, bareng kita satu kantor. Balik di ke Bandung ya. Nggak tahu Bayu kenapa ke Bandung ya, nggak tahu kalau Bayu. Kalau saya, aduh kayaknya enggak ini, aduh saya kerja dari Bandung aja. Akhirnya saya nego, akhirnya kerja dari Bandung. Tapi di kantor yang sama, kantor Jakarta, tapi kerjanya di Bandung gitu. Iya. Kayaknya air Bandung lebih enak. Betul. Nah, Ya kalau gue juga sama, Teh Arin. Aku kan juga dari Jakarta. Kuliah di Bandung, akhirnya kerja di Bandung di Radio Os waktu itu kan. Terus udah gitu sempat balik nih ke Jakarta kemarin nih 2 tahunan sama dia juga sempat, tapi dia ngurusin Bandung, aku ngurusin Jakarta di podcast. Terus udah gitu sempat di radio di Jakarta. Bareng sama Mang Ade di Son of Justice. Cuman ujung-ujungnya balik lagi ke Bandung. Pokoknya nyaman juga di sini ya, Bang. Ya mungkin karena orang Bandung gitu loh. Iya. Banyak orang yang bilang kalau orang Jakarta bilang lu orang Bandung mah nggak lemah gitu. Enggak sih. Enggak. Kalau menurut gua karakter aja ya, karakternya memang gini, bukan berarti lemah. Kita nyarinya nggak di Kecintaan situ. kita sama Bandung kali Iya, nyarinya juga nggak di situ gitu, nggak suasana seperti itu. Kayaknya ya, ini sotaunya gua deh gitu, kayak gitu. Enggak semua sih. Nah, Tapi balik lagi. dari semua yang ada di sini iya. Yang akhirnya kita balik lagi ke Bandung. Tapi siapapun itu gitu. Ya, kalau Awang pribadi punya teman-teman yang memang di Bandungnya udah settle terus tiba-tiba ditawaran udah ambil lah coba ke Jakarta. Oh, Cuma bertahan 4-5 tahun Iya. atau Iya. berapa bulan, setahun 2 tahun balik lagi ke Bandung. betul. Dia akan meninggalkan hingar-bingar yang dengan cuan yang di Jakarta lebih besar. Ya nggak tahu, gue nggak betah aja katanya. Kebanyakan orang Bandung begitu, makanya kan banyak yang bilang Iya. orang Bandung mah cemen. Jadi gimana kita mau, ya susah Iya, kalau kita mau Balik dipaksa gitu, juga nggak kayaknya enak. bukan. Nemuin nyamannya di sini sebenarnya. Emang sih, Teh nyaman Arin. itu aja. Iya, tadi udah ngomongin musik kan. Nah sekarang jadi penasaran nih, berarti Teh Arin beres dari M97 balik ke Bandung. Bandung radio lagi? Enggak. Oh enggak, udah enggak Enggak. radio setelah itu? Sempat ke ranah kuliner. Oh, ini kuliner ya? Ya, waktu itu sempat tiba-tiba ada salah satu brand di Bandung cukup lumayan ternama, resto, dan dia jadi kayak holding ya. Ngom. Buka lowongan, Oke. coba aja apply gitu. Hmm. Dia memang butuh untuk PR. Oke. 3 tahun di situ. Di mana tuh sebut aja maksudnya nggak apa-apa. Cem Group. Cem Saya itu saus, berarti apa aja? sosis. Bukan. Hah, bukan sosis Cem. Nggak tahu ya apakah itu Berarti- jadi salah satu produknya atau bukan. Berarti Di brandnya ranah apa? resto. Restonya apa? Salah satu brandnya adalah Pagoda. Pagoda. Wah, Sekarang udah langganan si sekarang Papa. sekarang Nggak udah ada, ya? udah nggak ada. Udah nggak ada Cem. sekarang kan? Udah Pagoda. nggak ada. Udah Pagoda Di nggak ada. Trunojoyo kan? Trunojoyo. Langganan keluarga itu mah. Mahal ya? Mahal ya? Bangsat, Anjing mau Dulu kemana? paling mahal. Anaknya mau kemana? Pagoda anjing? tuh mahal ya? Hei, Orang anjing. kaya. Bangsat anjing. Ya kan dulu anjing. Bangsat. Dulu mahal. Oh iya mahal ya. iya. Itu satu grup Ya itu. kan anjing ke situ terus nih anjing. Alanya ini males. Oh dia ke situ langganannya. Iya, Bapak, apalagi Bapak. apalagi langganan. Iya. Tapi kan Bapak juga mewariskan sesuatu kali. Ya itu makanya strata ekonomi kan bisa dilihat dari situ Iya, ya. Benar. Sempat di situ berarti 3 tahun. Heeh.
Enggak, gua masih pengen ngebully dia. Teh tuh udah teh. Mani kau. Iya. Jangan teh. Kalau gua sama Bayu mah kan KFC ya, Texas ya. Lu juga sama tuh. Nih pagoda ini Chinese food kan. Iya. Nah, leveling di ranah restoran itu Chinese food adalah peak level dari Peak kalau dulu levelnya. ya. Udah. Apalagi langganan tadi Langganan kan. Oh itu kalau gak ada keluarga. Langganan. Mana kebayang seminggu 4 kali. Oh, Sampai gue 4 kali. Ada acara-acara ulang tahun si Mama. Iya, ulang tahun kan setahun sekali berarti. Gak mungkin setahun sekali, yang ulang tahun aja Nggak berapa. usah. Thank you, Wong. Oke, siap teh. 3 tahun di situ teh. Iya. Akhirnya memutuskan keluar dari grup itu, kemudian melanjutkan ke karirnya. Ketemu teman-teman yang ngajakin bikin IO? Bukan. Oh, bikin Masih di ranah kuliner. Masih. Iya. Lanjut lagi teh. Lanjut dia bikin kafe-kafe lu. oke. Iya, di Thailand dulu pernah ya kafe. Apa teh? Karena ketemu sama teman yang baru pulang dari Amrik waktu itu. Di Amrik dia bisnis tepan. Jaman Yaki. Tepan. Di kita belum ada pada saat itu. Iya. Ya udah sama dia. Pionir lah pada saat itu mah ya. Belum ada Pionir. karena belum banyak. Sepertinya. Iya, karena belum pernah ada kan teh gitu. Iya. Oke. Apa namanya teh dulu teh? Lupa gue namanya malah. Tepan tuh. Tepan. Nah, Oh, itu Tepan setahun. Yaki. Habis dari situ tsunami keluarga maksudnya. Oh. Ini Berarti kemarin di Bandung ya tsunami ya. Gue tadi mau 2000, soalnya 2004 berarti. Oh, 2004. Iya, Tsunami Aceh itu Tsunami Aceh 2004. Beda. Senior. Mesti banyak belajar. Newbie. Newbie. Enggak udah lumayan 5 tahun lah teh. 5 tahun. Ah masih kelas SD. SD aja sampai kelas 6 ya teh. Setahun lagi gua. Setahun lagi baru naik baru SMP. tamat SMP. Jadi lagi lucu-lucunya. Jadi kalau dikasih gambarannya sebagai rasa, Iya. lagi pedih-pedihnya dong. Emang iya teh. Begitulah emang dari kemarin. Iya betul. Oh Dari gitu. situ inilah ya urusan hidup lah dari Ya, situ. urusan hidup. Jadinya nggak ngurusin kerjaan atau apa teh? Maksudnya ngebenerin ini dulu gitu. Sempet ya, itu terganggu ya. Ya pasti jelas. Terus sempat memutuskan untuk kalau musisi mah gantung gitar, Heeh. gue gantung iya. mic. Oh berarti tuh MC teh? 6 bulan gue nggak mau MC. Oke. Disusulin ternyata ini yang agak-agak kok aneh ya gitu. Orang sampai nyariin ke rumah, nanya-nanya sama kan dulu mah belum ada ojek ya. Iya. Jadi di komplek itu ke dalam rumah tuh pakai beca dulu. Beca. Dia nanya-nanya sama tukang beca. Tahu nggak yang namanya Mbak Arin rumahnya yang mana? Oh, nyari beneran. Nyari beneran. Dan dia IO-nya dari bukan dari kota Bandung. Luar kota Bandung. Dari luar kota Bandung dia nyari gitu. Effort berarti ya? Maksudnya orang dari luar. Hebat banget. Belum ada Google Map lagi zaman Iya, dulu. belum Bang. ada. Makanya. Oh. Dan ngenesnya saat itu karena gue memang lagi coba healing sendiri. Iya. Guenya lagi yang berantakan, main kebun gitu-gitu tiba-tiba. Maaf ini rumahnya Mbak Arin. Anjir. Saya. Dia tidak menyadari kalau itu ada rezeki yang datang. gitu kan. Yang pas datang juga, oh kieu. Asli. Asa tidak sesuai ekspektasi sudah. Langsung nelfon, Pak ini betul nggak? Salah alamat bosnya teh. Loba meureun nama Arin. Tapi habis itu tetap oke. Awalnya nggak mau. Awalnya nggak mau dulu. tetap nggak mau. 6 bulan Nggak tadi mau. kan, 6 bulan tadi. Dia 3 kali datang baru akhirnya 3 gua kali bikin. datang. Meyakinkan Teh Arin. Gila. Hebat. Ini untuk bener-bener. satu event. Satu event. Event apa teh Boleh yang tahu, dia Teh? tawarkan? Itu event yang di Sabarua itu. Tiba-tiba event Sabarua lah, tetap musik underground. Oh dari situ. 3 kali datang Tiga baru kali datang, baru lulu bener. Ya, Diundur tuh event berarti tuh. 3 kali kan 6 bulan tadi. Enggak dong. si promo geus naik sama cari lagi gue sampai ke siapa ya beres. Karena dulu kan kalau promo ya, kalau kita bikin acara nih promo, Iya. udah didesain, dulu desainnya tuh bisa kolase nempel-nempelin clipping gitu. Ya, iya, benar. Tempelin Fotokopi. fotokopi, Fotokopi, banyakin, banyakin, tempel-tempel tempel-tempel. di studio-studio. Kalau nggak di sekolah-sekolah, Lamun teh di tiang listrik. yang Iya, gede. iya. yang udah tebal banget tuh. Iya benar, nempel lagi. Oh, Jadi lamun gitu. nempel ditempel ke batur, tempel deui ku. Pamflet tuh itu. Pamflet. Oke. Baik saya tuh ngelakuin itu waktu di komunitas waktu Benar, stand up. benar. Ingat nggak? Benar, Kita benar. sampai ke Unpar ke atas. Jadi saya bikin acara stand up bareng sama komunitas. Saya pakai ilmu itu. Oke. Karena saya inget banget zaman SMA pernah ikut-ikutan kayak gitu. Kayaknya works dan bener works kan waktu itu Iya, ya. benar. Meledak. Jauh lebih kena
Iya benar. Walaupun waktu itu udah ada Instagram apa ya? Sama Twitter. Udah ada. Cuman nggak begitu rame sih. Gak begitu rame, akhirnya works emang cara manual gitu mah menurut orang Iya. ngebantu banget. Direct soalnya ke orang. Direct banget. Iya Orang benar lihat. langsung. Orang benar, random juga lihat. Iya benar. Heeh. Oke. Gitu. Akhirnya tetap jalan berarti setelah 3 kali. Akhirnya dari situ balik lagi ngevent. Oh berarti setelah MC itu lagi. sebutannya hiatus lah berarti. Iya. Setelah hiatus balik lagi pertama tuh di event itu. Iya, 6 bulan gue berhenti, balik lagi ke situ dan kena tsunami kedua. Oke. Dan dari situ udah mulai benar-benar yang nggak bisa nih ngerusak apapun yang sedang gue jalanin ya. Oke. Dan itu tsunami-nya udah benar-benar tsunami serius kalau yang kedua Oke. ini. Ya udah, cuma butuh 3 bulan untuk refresh, Untuk healing Healing 3 ya. bulan. healing 3 bulan, udah gitu mah udahlah Balik gaspol lagi, lagi aja. Nah itu. Mulailah dengan kafe yang di Braga. Oh. Jadi kalau dia bilang, Marin dulu pernah kafe-kafean? Ya, yang di Braga. Oh, ini Braga. Ya, yang Apa sekarang namanya ya di jadi Braga? Jabarano. Oh, jadi Jabarano sekarang. Jabarano. Oh Oh, iya. tahu, iya. Jadi kan? Jabarano sekarang. Apa ya ya. dulu namanya teh? Lupa. Braga Cafe. Braga Cafe. Yang depannya Sarina kan tuh ya? Ya. Yang seberangnya, benar. Ya, seberangnya BJB. BJB, ya, Nah, BJB ya benar. itu juga atas inisiasi dari perempuan-perempuan, enggak perempuan sih, karena ketuanya aja perempuan. ASEPI dulu, Asosiasi Eksportir Craft. Nah, mereka ada satu ini ya, apa namanya, kepengurusannya lah ya. Mereka sewa tempat itu, terus pengen display craft-craft buatan Jawa Barat. Tapi kayaknya nggak asik nih kalau nggak dikombain dengan something. Cuman Iya. itu doang mah percuma gitu ya, nggak menarik mungkin ya. Iya, karena Braganya udah berubah kan waktu itu kan. Iya. Itu di era 2000 berapa? 2009 kalau nggak salah. 2008 2009. Braga itu udah jadi kota jedak jeduk lah. Kawasan jedak jeduk kan. Kawasan jedak-jeduk. Braga panjangnya. Iya, iya. Nah, ini Braga pendek kan Iya, maksudnya. masuknya Braga pendek. Ah, Iya. Braga pendeknya sepi banget waktu itu. Akhirnya kalau dikasih display yang kayak gini siapa yang mau datang? Gitu kan. Coba dibikin something lah. Itu gua pertama kali survei ke situ, Wong, yang masih benar-benar ngeri ya kawasan situ gitu. Gelap kan. gitu ya ini. Maksudnya memang belum apa ya? Belum rame. Belum rame di situ kan. Kawasan sepinya Braga lah waktu itu kan. Iya. Akhirnya ya udah kita coba create memadukan display craft dengan kafe yang ke anak muda lah ya. Iya. Itu jalurnya kalau buat bersama-sama waktu tahu itu jalurnya bareng-bareng sama New Majestic berarti kan sebelah sananya Iya. lagi New Iya, Majestic. iya. Satu jalur Belokan sama. lagi Asia Afrika aja Yes. ya. Ya, Braga pendek kan, Braga BJB aja, pendek, BJB. Braga pendek, biar bayangannya aja buat bersama. Nah, yang saya tahu cuma Tearin dari MC yang Saparua itu ya Tearinnya. Punten, saya juga ingat banget nih, tapi ini saya sebelumnya mau sewa dulu. Karena saya ingat Tearin waktu itu punya event sampai kasus besar di Bandung. Bener gak sih itu? Bener, bukan Ya, saya- aku. Bukan Tearin ya. Enggak, maksudnya aku masih anak bawang gitu. Aku terlibat. Oh iya. Ya saya ingat gitu Iya. itu mah ada si MC Saparua ada di situ gitu apa Iya, ya lupa iya. saya Di Uni. lupa saya. Itu Di Uni. Yang di Lapang Uni, Lapang Kasusnya di Uni. di Uni itu Di tahun Jadi berapa teh? acaranya nggak jadi aja pokoknya. Iya. Gara-gara listrik apa-apa gitu, nggak tahu lah lupa lah. Saya zaman dulu. 9 berapa ya? 93 apa ya? Lu lupa banget itu zaman-zaman 92 ya, apa lupa gue? masih Coba sebenarnya sih kamu lahir lahir belum kapan he? Wah, tiba-tiba so tahu. Oh, belum. 91. Gue malah gak yakin dia punya 92 enggak. 91 deh. Wah. So yakin. Belum lahir dia juga. Dia juga belum lahir. 95 dia lahir. Pada lihat KTP enggak? 95 dia tuh. Ih, seumuran anak gue. Oh. Yang paling gede. Yang gede. Yang gede. Yang paling gede. Paling gede. Ya, itu berarti udah lama ya sebelum itu ya? Oh, Belum kejadian. Sebelum dia lahir. Berarti sebelum berkarir di resto-resto kafe itu ya? Jauh Ya, masih saya ingat itu masih kejadian anak itu sih. bawang di JMR pun. Iya, saya ingat itu. Jadi waktu itu kan biasanya kalau event yang ada di JMR itu almarhum Jo tuh dulu Ya. kan? Jo Enterprise. Jo ya kan? Enterprise, Ada legend. namanya Jo. Itu gede banget nama Joe itu di mana-mana. Oh, di Bandung. Wah. Di Bandung tuh gede banget, Mal. Dia Enterprise. Dia Kasih gambaran dikit nih buat pesawat-pesawat gue juga sama gua sama Bayu juga biar kebayang. Segimana Joe seorang Enterprise itu IO ya, Yes. pokoknya Oh, intinya oke. IO. Iya. Acara-acaranya enggak, ya pokoknya semua segmen ya. Segmen dan itu tidak selalu harus musik kan sebetulnya teh. Ya. Iya, iya, Itu iya. semuanya jadi all segmen terus all event sebenarnya. Oh, Cuman oke. Joe Enterprise tuh gede banget. Oke. Nah, itu bukan MC-nya inget. kalau nggak salah Teh Arin waktu itu Teh acaranya di Arin. Lapang Uni tuh. Bukan ya? Enggak justru. Bukan ya? Jadi biasanya acara yang dibuat di JMR itu
Joe sebagai salah satu penyiarnya yang menginisiasi kan. Iya, gitu iya, ya. Nah, kali itu ada tuh penyiar yang lain yang melihat suksesnya Joe. Oke, kita coba buat. Oke. Nah, yang lagi naik tipikal musik-musik distorsi tinggi tuh. Iya. Underground lah kalau dulu Underground. dibilang. Kita ngambil 4 jagoannya underground, Iya, kan? iya, Rock, betul. Rotor, Rudal, Suckerhead. Suckerhead. Nah, saya tuh mau nonton rock sama Suckerhead waktu itu. Itu 4 tuh. Yang bikin bukan orang yang pengalaman di ranah ini kalau boleh dibilang ya. Iya. Dia udah ngurus ke biasanya di Saparua, ini di Saparua kan. Udah dapet posisinya tanggal sekian. Oke, Tapi tiba-tiba Hamin berapa lah ya gitu. Ternyata nggak bisa karena bentrok dengan bola. Oke. Main Persib. Oke. Nah, dulu kan bola di Siliwangi kan. Siliwangi. Iya, Iya, ada lagi. iya, iya, Nah, deket banget. akhirnya dianjurkan untuk mencari tempat lain. Nah, waktu itu sewa Saparua masih gopean lah. 500.000. Sehari ya? Sehari deh. Sehari 500.000 Sehari. Kalau dulu ya. Nah, akhirnya nyari ada satu temen yang dapatnya di Uni. Lapangan Uni. Lapangan Yang Oh, ini sekarang- lapangan Uni Latihan nggak? Persib. Lapangan Persib sekarang Stadion jadi Persib, ini. Stadion Persib. Bukan. Bukan. Apartemen Bukan. apa teh? Yang sekarang jadi apartemen. Apartemen Asia Asia Afrika. Kayak apartemen Asia Afrika. Itu yang di Jalan Karapitan. Susah, Karapitan, ya orang Karapitan, Cinunuk. Karapitan. Aduh, BPI orang lu tau Cibiru, BPI? Iya, anjing. Belakang belakangnya BPI BPI. ada apartemen. Ada apartemen, ada apartemen. iya. Dulu Gitu. dia nganterin di sana. Dulu itu lapangan Iya, itu. gitu ya? Ya, lapangan Buat Uni itu. Lapangan tempat latihannya Persib. Betul. Lapangan Uni disebutnya. Oke. Nah, dapat di situ berapa coba, Bang? Berapa? 75.000. Ih, murah banget. Saat itu dong. Iya. Lapangan 75.000. Sebenarnya 75.000 ya. Bah, nyian show itu, bah. Show stand up. Lu jadi apartemen. Akhirnya dapat di situ teh akhirnya. Iya, karena Oke. murah kan ditebak aja udah gitu kan. Nah, hari Hamin 1 baru nyadar kalau di situ tidak ada sumber listrik. Wah, Satu. Gak kepikir ada genset kan. Ya, dan gue dikasih tahu listrik nggak ada itu. Kan gue mah cuman ya anak bawang lah Iya. sebenarnya. runner. Ikut-ikut aja, ikut-ikut teh. Awalnya cuman ikut-ikut doang gitu. Tapi karena mereka ngelihatnya gue punya pengalaman sering MC lah, Ya, event ya. lah gitu. Jadi dianggapnya cukup mampu mengatasi kondisi gitu. Gue baru dapat kabar jam 5 di saat satu telepon kantor itu udah dikunci. Jadi gue nggak bisa telepon sembarang dong. Iya. Udah dikunci kan. Terus kedua jam 5 sewa-sewaan genset mana ada yang buka. Iya, jadi. Weekend pula. Aduh. Udah, akhirnya itu yang terjadi jam 2 malam kalau nggak salah. Gue sempat dimintain untuk nemenin tim, kan pakai sound systemnya dari Jakarta, pengen keren ceritanya. One Feel dulu, masih inget gak sih Om Iwan? One feel. One feel, iya. Bawa One Feel udah nyampe ke Bandung, Rin tolong dong temenin. Kata si ketua panitia. Datang gue ke Uni, sudah tertata dengan oke. Cuman yang belum ada listrik ya, gitu kan. Nah, gue inisiatif karena tadi gue nyobain dengan nyolok-nyolok telepon tuh. Dulu kan bisa dicuri ya. Iya. Iya. Telepon tuh dicolok pakai sendok. Sendok. Dia gak ngerti dia. Kejamanan Enggak kayaknya. dapat pasti banyak enggak dapat. San, kasih lihat gambar t-shirt San. Ada di situ San. Enggak usah. Nggak usah. Nah, nggak berhasil tuh. Akhirnya inget di depan lapangan Uni itu dulu ada bioskop. Arta. Oh iya. Dari Arta jadi Citra. Iya, Arta Citra. Iya. Ada tuh. Saya enggak ingat. Ingat ya? Enggak ingat. Nah, gue minta tolong sama yang di situ. Boleh Buat nggak? listrik. Karena gue pikir ini namanya juga apa namanya? Teater ya kalau. Iya. Itulah studio apa sih? Ya, film Bioskop lah. bioskop. Iya. Ah, bioskop lah. Bioskop pasti punya. Iya. Pikir gue gitu. Ternyata kan dipakai operasional kan. Tapi orang itu baik. Dia kasih pinjem telepon dan dia teleponin beberapa bioskop di Bandung untuk ngasih pinjem, Genset. minjem genset sampai jam 6 pagi itu belum dapat. Nah, udah akhirnya ya karena gua ngerasanya ya gua mah anak bawang ya tidak berhak untuk memutuskan itu semua. Iya, gitu. betul. Ya udahlah yang penting gua pulang dulu mandi dulu. Pulang ke rumah agak jauh. Dapat kabar bahwa ketua panitia sedang nego dengan pihak PLN waktu itu. Oke. Nah, datang lagi jam 8-an
penonton udah mulai banyak. Oh. Jam 10 itu udah ditutup tuh Jalan Karapitan. Dari ujung ke ujung karena penonton emang banyak. Gitu. Ya. Dan ditutup Wah, Jalan Karapitan. karena band yang main salah satunya tadi yang mau orang nonton. Rotor. Suckerhead. Rock sama Suckerhead lagi naik pisan. Rock apalagi, wah Rock mah. Metallica banget loh. Rockstar dulu ada pernah judul lagunya Rocks Bergema ya? Rock. Betul, Oh, beda. Rock Bergema. Rock Bergema ya? Rock tuh Bergema. vokalisnya ini Edane. Gua akui dulu. Oh, Edane. Trison. Nah, itu almarhum Damar adalah. Ya adalah pokoknya Bayu malas aja teuing orang ngajelaskeunna. Pokoknya jam 10 pagi itu udah full. Terus yang akan jadi MC itu yang Joe itu. Oh iya, bukan. Joe ini kalau vokal wah edan lah ya. Jadi dia tanpa mic pun dia bisa nyampe berapa. Dan powernya berarti. Powernya. Tapi nggak cempreng loh, bulat masih. Iya. Golden Kan Voice. penyiar-penyiar dulu mah gitu, suaranya Iya. gede-gede, bagus-bagus. Dulu mah. Nah terus Sebentar teh, itu acara jam berapa harus mulai? harus mulai jam 10. Siang. Jam 10. Jam Oh 10. siang tapi ya? Ya, karena gua datang tuh sama om gua yang nyokokin lagu-lagu gini tuh. Oke. Itu kapasitas tempat 10.000, harga tiket 3.500 Iya. perak. Iya. Sold out. Anjir. Kebayangkan berarti 10.000 orang. 3 jutaan. 35 juta. 35 juta ya? Dulu gede banget. Gede dulu. Gede Dengan banget. sewa lapang yang cuma 75 perak. Iya. 75.000. 75.000 terus sewa sound itu cuma 1 juta loh dari Jakarta. Gila. Masih banyak banget itu spare. Angsulannya seur. Serpisan itu. Oke. Nah, jam 10 ini kan belum mulai juga nih. Gua mah ada di dalam. Ada di dalam stadionnya. Oke. Terus masih ngarep-ngarep tuh ketua panitia bakal datang dengan PLN kan. Tiba-tiba brang. Dibuka tuh gerbang, masuk 10 orang yang berdarah-darah ininya gitu kan. Udah mulai saling lempar. Lempar-lemparan iseng, waktu itu masih lempar-lemparan iseng. Iya. Nah, jam 12 Masih ingat itu soalnya saya Sama. langsung ditarik pulang. kronologinya gue masih inget banget gitu ya. Jam 12 siang tiba-tiba dari pintu belakang tuh bolong tuh kan ada bolongannya. Di kompleks soalnya teh kan belakangnya gang-gang gitu. Iya. Di pemukiman lah intinya. Rumah warga. Tiba-tiba datang nih si ketua panitia dengan muka senyum-senyum dan di belakangnya ada orang PLN bawa gulungan kabel. Gue udah happy aja dong. Padahal dari jam 10 pagi tadi sampai jam 12 itu gua kemana melangkah ini orang-orang kepolisian udah dari dalam ya, karena mungkin takut kabur ya panitia yang ada cuma 2 gua sama Marudut Oh, almarhum. di lokasi Almarhum. Oke. dan MC-nya ada di luar. Sempet gua komunikasi sama MC ini, Rin kalau gua pegang duit gede mah gua bisa nge-MC dari sini ngasih game sampai listrik bisa datang. Oke. Gua akan pilih penonton yang terjauh untuk menghambat waktu biar nggak berasa. Iya. Lu berani nggak? Nggak. Satu gua anak doang. Iya. Kedua, gua kan belum dapat kepastian kapan ini nyala. Pun listrik datang, proses nyalainnya juga berapa Iya. lama gua nggak tahu. Kan. Iya benar. Iya. Akhirnya keputusan itu bukan ke ranah gue ya, gue bilang. Gua nggak, gitu. Gua masuk ke dalam dan terjadi hal yang seperti itu. Nah jam 12 itu datang, gua udah wah seneng banget. Meskipun ya gue juga mikir pasti ini berproses lama lagi nih, setup segala macam. Iya. Setengah jam kemudian kok pada nggak ada ya? Si orang yang tadi teh. PLN-nya nggak ada, ketua Ketuanya panitianya nggak gua ada. nggak ada. Gua nggak ngerti kan, masih bego ya. Iya. Udah tungguin sampai jam 1. Di luar penonton tuh masih ini. Gua nggak tahu kondisi di luar saat itu. Tapi itu rusuh sih. Kalau gua kenapa ditarik? Karena dari awal tuh udah lempar-lemparan itu ada yang berdarah soalnya. Nah si Om itu ketitipan sama nyokap. Kalau misalnya ini ada rusuh, pulang aja. Kan deket dari Karapitan ke Telaga Bodas kan. Cuma Telaga Bodas. Jadi pulang orang. Sebetulnya, nah ketika apa yang terjadi di luar gua nggak tahu. Rusuh banget tuh, rusuh baru tahu jam 1 gua coba keluar dari gor. Ada tuh polisi yang lagi berdiri nanya dengan polosnya gue, Pak ini jadi nggak? Wah gue mukanya jadi lihat kiri kanan ini ulah kalian. Begitu gue lihat itu ada toko komputer kan di situ yang di pintu masuk banget itu udah hancur. Wah. Di bawah udah yang namanya udah pokoknya chaos lah sepanjang Karapitan chaosnya.
Anjir, seperti yang karapitan. Ada 16 mobil yang Dibalikan. Dibalikin ke leasing maksudnya. Balikin ke leasing. Beda dong. Pak ini nggak Tapi sanggup. dibalikin dulu memang. Balikin dulu, Mobilnya memang udah beres. dibalikin. Pak, canak we datang sanggup bayar. Iya. Canak kayak leasing gimana? Ya boleh dibilang kalau penonton Karena kan, nggak ada listrik. ya intinya. kalau penonton kan kecewanya karena acara tidak dijalankan kan. Iya. Iya, Tapi pada jadinya saat itu gitu. si band-band udah datang semua teh. Sebagian udah di hotel. Belum sempat ke Yang ada di lokasi itu cuma Rudal karena lokal kan. Iya lokal. Babon Ah, CS. teh. Babon Babon Jazz, Jazz. ya. Babon Kalau band-band dari Jazz. Jakartanya ada di hotel. Itu pun nggak luput dari serangan orang-orang yang Si Rudal kecewa. teh. Bukan yang Oh di si band hotel. yang di hotel. Hotelnya. Oh si orang-orang yang itu tahu bahwa mereka tinggal Iya. apa? Kan Ada kerusuhan gitu. Dan dulu mah kan udah ketahuan lah kalau bikin konser rock talentnya ditempatin di mana paling seputar Hotel Utari. Iya di situ. Dulu coba coba. Dago. Itu Dago hotel keren Sopa. itu dulu. Keren. Iya bener tuh. Seberang Moxie, seberang Moxie. Moxie. Oh, Ya, itu. Hotel Utari. Dulu kita Utari. nempatin talent yang dari luar kota pasti di situ. Karena secara positioning oke lah Dago. Tengah kota. Ya, Dago lagi gitu. Iya. Tapi secara harga bro. Iya. Murih. Murce. Gitu. Gitu. Itu juga nggak luput disatronin. Dan gua kebagian yang ketika nanya itu begitu dibilang ulah kalian ikut Dibawa bawalah ke kantor. Wah. Nah, kalau berita yang keterima di saya ya, di umuran saya waktu itu, karena kan berita waktu itu kan cuma mulut ke mulut aja Iya, ya, nggak ada yang paling nggak koran, ada yang paling koran. valid, nggak ada yang valid. Si ini temennya si ini, si temennya si ini, oh percaya gitu. Jadi beritanya adalah ini gara-gara ulah dari JMR katanya gitu pertama, terus iya. itu tuh ada yang penyiar si Arin itu kayak gitu sama almarhum gara-gara ulah itu gitu. Hah? Oh, jadi keterimanya gitu. Saya yang waktu itu masih SMP ya nggak tahu ya, maksudnya valid nggaknya ya keterimanya itu ya itu. Nah ini apa Nah, namanya ini valid nih langsung nih. valid sekali. Setelah Klarifikasi seperti ini. berpuluh-puluh tahun. Nah ini ceritanya di bawah gue. Iya. Dan ketika gue nyampe di sana memang benar bahwa kenapa tadi si ketua panitia ngilang ya. Oh lu diambil Udah duluan. Oh diamanin. Iya, Berarti iya. dibawanya kemana? Ke Poltabes? Ke Jalan Jawa. Oh, iya. Jawa, oh iya. Begitu gue datang lihat si ketua panitia lagi ngitung duit yang satu ransel itu. Oh, I see. Iya. Berdua yang udah duluan. Itu. Jadi ketua panitianya ada salah satu temen gue yang wakilnya lah ya boleh dibilang atau yang chip in lah Iya. ikut. Waktu itu sama Marudut. Udah ada di sana berdua. Itu hasil tiket men. Iya. Hasil tiket. Yoi. Itu tiket ya. Uangnya mah nggak diapa-apain maksudnya. Ya itu menjadi ya itu juga yang dibawa kan nggak semua mungkin ya. Ya. Iya. Karena udah sebagian Iya, masih iya, teramankan di rumah. Iya. Entah gimana lah pokoknya urusan uang gua nggak mau tahu lah ya. Acara berarti gagal. Acara gagal, Gagal. satu, terus kemudian kedua ada dealing bahwa kita harus ngembaliin uang tiket Mhm. Iya. kepada penonton. Oke. Sementara penonton udah nyebar kemana-mana. Iya, nah. Itu sempat kerusuhan sampai ke alun-alun ya. Dan Iya. sepanjang Seriusan dari Masuk koran kok. Masuk koran, masuk TV. Iya iya. Itu yang apa namanya pot-pot bunga pinggir jalan diguling-gulingin tuh ada itu kejadian-kejadian. serius. Sampai Zaman itulah pokoknya. kenapa sampai ke alun-alun karena salah satu tiket boxnya ada Ada di di dalam alun-alun, kaum. di dalam kaum. Oh, di toko kaset, Starson. Anjing Starson. Starson. Orang mulai mau Dalam kaum, Metallica men. emang Motley Starson, Crue itu, Starson. Motley Crue. Itu juga jadi salah satu yang diserbu. Kemudian JMR juga sama. Ya. Kunci semua gitu. Nah, gue datang ke sana udah ke Polwil nih Iya. sudah saya mah dibawa aja Iya. ya gitu. Nurut aja nurut. Karena ada satu-satunya panitia yang tinggal waktu itu. Yang ada di Lokasi. di bawah. Yang ngerinya adalah setelah di BAP nih, gue ya sampai siang sore Heeh. jam 3 lah, gue tiba-tiba dikirim duit untuk pengembalian tiket. Ternyata orang-orang yang sudah menyebar kemana-mana ini digiring untuk pengembalian tiket mah ngumpul deh. Duit balik 3.500. Cuma 3.500 lo kebayang kan tema deh. Dulu. Nah, mun sekarang mah 35.000 meren. Iya kali ya. Lebih kayak lebih. 350? Enggak, 350.000 kali. 350.000. Dolar dulu berapa paling? Dolar masih 2.000. Oh, 2.000. 2.000. Nah, saya nggak tahu zaman om itu. saya yang beli. Iya 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 iya. Lo udah Yang datang itu bukan sedikit ya. Satu truk turun barisin, satu truk lagi turun barisin. Gua ngembaliin 3.000. Oh difasilitasi oleh polisi. Ya. Enggak.
Enggak. Kan guys duitnya guys balik. Mewakili. Duitnya guys balik, bay. Satu duitnya geus balik terus kedua nu ngalayanana perempuan kali ya. Nya, coba lamun laki eta. Nya. Iya. Coba lamun laki, lamun teu laki petugas PLN. Apa sih disana? Sia tah listrik gara-gara maneh. Iya. Berarti kalau dalam hidup Teh Arin berarti itu tsunami pertama dong itu sebenarnya. Iya. Juga sih buat gue itu fun. Wow. Gitu aja, Van. Pengalaman. Tapi seru gitu maksudnya. Nah, itu setelah kejadian itu teh misalnya kembali semua di tiket udah kembali semua, terus normal lagi kembali. Gue baru dikeluarin jam 1 malam. Itu pun karena kebetulan om gue cukup ini ya. Ya waktu itu lah yang ngurusin lah ya waktu itu. Ya bantu ngurusin gitu. Ketika gue mau dikeluarin dibilangnya bahwa ini karena sebenarnya secara kasus gue tidak ada urusan. Nggak ada urusan. Iya. Nggak ada urusan ya kan? memang nggak ada Ini urusan. mah bersih gitu kan. Gue nggak bikin apa-apa gitu. Iya. Bahkan mencoba untuk try to do something gitu. Iya. Cuma- Bertanggung jawab padahal ya. Cuma waktu itu disebutnya bahwa ini kalau dilepasin nanti dikeroyok masa di luar jam 1 malam sana keroyok orang. Emang gue siapa ya? Hasil nego-nego ini bisa gue. Akhirnya bisa lepas. Gila, Nah gila. yang lain masih di dalam 4 hari. Oh. 2 orang. Itu. BAP. Itu yang gue inget cerita Teh Arin tuh ada kayak gitu-gitunya sampai akhirnya MC Saparua sampai mungkin kalau dibilang rockstar, female rockstar, Iya. rockstar Ada. juga karena Iyalah. satu-satunya penyiar yang aktif dibanding yang perempuan yang lain yang siaran ya di JMR waktu itu aku bahkan teman kita juga siaran di situ Tita Iya, Tita. Tita di bawah Mbak Arin kan. Jauh. Jauh banget. di bawah Kalau Mbak tuh. Nata sama Mak Nata. Teh Arin. Nata duluan. Duluan Mbak Nata ya? Nata, Teh Nata dulu ya. Iya benar-benar. Iya dibanding mereka-mereka Iya. ini yang paling Iya. Karena gue berangkatnya dari MC. itu ya awalnya Iya, saya. iya. Jadi orang udah tahu kenal duluan Teh Arin, terus kemudian masuk ke dunia radio pasti ngikut. Iya. Ah, untuk oke. Iya, Teh. Gua MC-nya belum prolog. Tapi ini jadi bikin penasaran nih. Teh Arin ini kita masuk ke ranahnya Rubis Dedis nih. Ini nurun ke anak-anak nggak? Musik-musiknya. Ya, musik aja, musik Iya, aja. musik aja misalkan. Ini Kalau perempuan musik semua. iya. Anak Teh Arin perempuan semua kan? Dua-duanya Teh. Dua-duanya perempuan. Musiknya sama Kalau genrenya sama musik sama ibunya. Dulunya iya. Oh dulunya. Dulunya ya. Jadi gue juga cukup amazed ya anak gue yang paling gede tuh. Ah. Jadi kalau dia bangun tidur dulu zaman dia masih usia TK, dia udah hidupnya musikal banget ya. Ah. Bangun tidur dia dulu zaman Win-M. Win-M. Bangun tidur Cradle of Filth dulu. Dimo Borgir. Belum ada. Enggak ya, bukan. Belum. Venom. Masih Helgan. Oh, Helgan. Jadi dia pagi-pagi tahu musik untuk pagi itu apa. Oh. Tanpa diatur, tanpa dia pasang dulu Win-M. Baru dia mandi, mau siap-siap sekolah. Oke. Ntar pulang sekolah pun dia pasti larinya ke Win-M dulu. Nyalain lagu yang memang mungkin dia pikir ya itu yang biasa diputerin mamanya lagi Iya, iya. gitu. Tipikal-tipikalnya begitu. Sampai sore tuh yang menginspirasi dia kalau anak sekarang mah inspirasinya gitu. Iya. Ring My Bell kan masih. Ring My Bell. Acaranya JMR dulu. Oh iya Ring My Iya Bell kan? benar acara Ring My Bell. Oh, Yang bawain siapa sih tadi dulu? Hah? Yang bawain? Oh siap. Itu Awas. acara request. Ring My Bell namanya. Ring Mabel. Request Ya, by lagu, phone, by lagu phone. rock ya. Lagu rock yang kita susun secara fluktuatif dari mulai yang Kencang. hard rock, naik sampai yang paling naik. Ntar di dekat-dekat ke maghrib kita turunin. Ya. Gitu. Firehouse yang kayak sini mah ya. Bad Sampai English. Cradle dapat. Belum Belum nyampe ada, dong, belum ada. Sevenfold zaman Anda. Belum ada. Karena di warnet. Tapi gayanya memang zaman Nah. dulu. Diputer. Diputer lah. Oh bisa jam berapa aja kalau Avenged mah? Tergantung. Dia Enggak, masih itu kan dirgot, request. dia yang dirgot. Dirgat. Dirgot kambing, got. Belum. Enggak, kalau Avenged di Jammer mungkin masih kategori lunak tuh enggak? Biasa aja Lunak sih. tuh. Belum yang kenceng. Oh, Ada yang lebih keras. Itu kalau di Jember tuh keras-keras semua bro. Iya. Oh, lebih keras dari itu banyak. sesedih. Oh, ya udah Yang, Bayu yang, nanti. yang keras apa Bay? Yang paling keras Mus. Afterlife. Afterlife, Avenged Sevenfold, enggak keras. Enggak ada apa-apanya gitu kan. Nah, Bayu nanti pas pulang nih,
Beast and the Harlot, enggak. Nanti Bayu pas pulang dengerinnya Cradle of Filth atau nggak di Moborjir. Coba dengerin nanti di Spotify ya. Cradle of Filth. Atau nggak Venom. Atau Kalau nyari Morbid Angel. Morbid Angel aja Morbid sebetulnya. Angel. Morbid. Morbid. Ah, ini aja nih bajunya exploited nih. Exploited. Coba sebutkan satu lagu. Si Iya nanya ke orang teh penyiar. Masa penyiar teh nyaho laguna ieu? Benar. Pas tahu deh. Nah, aduh aing mah sih banyak melakukan orang 30 tahun jadi penyiar. Benar, pasti tahu wawasan musik. Iya genre orang kunaon make baju ieu karena orang resep. Benar. Mana nanya lagu ke orang kan? Satu lagu. Aduh aing mah. Exploited. Satu lagu. Si ini sok gitu we. Ya sebenarnya teh babaturan urang. Bener. Mana nanya gitu ke orang. Aing laguna naon ini? Laguna naon? Nggak, tapi benar Bay, berarti dari dulu juga banyak yang lagi musimnya lagu-lagu black metal atau nggak punk gitu ya, Sex Pistol. Asal make aja ada. Ada. Yang nggak tahu lagunya. Masuk. Come on, itu kan blues dan rock and roll lah. Kalau itu Semua klasik ini bapak ini Bapak ini, nih. Bapak Ade. Pak Ade. Tapi kan di JMR juga ada, itu program Ada. Rolling Stone ada. Dari mulai blues. Jadi kalau kita urut nih Itu mah. secara apa namanya? Genre. Bukan, secara sejarah. Sejarah, oke. Musik rock itu basicnya lahirnya dari blues. Blues dulu. Nah, itu Semuanya menurut- dari blues. Nah, itu menurut pandangan sebagian besar orang dan itu yang dipakai juga sebagai kamusnya JMR dulu. Dari blues masuk ke rock and roll, dari rock and roll ke hard rock, dari hard rock ke Kayak kurang bere link YouTube nu ngebahas musik. Bener-bener ngebahas musik rock, sub-subnya ada. Ada Swedish rock, ada Swedish metal, ada dengan sub-sub genre-nya. banyak subgenre mah. Bahkan rock kalau ngomongin genre rock gitu ya, metal ada mathematical math rock ada. Oh, Matematika. Iya ngitung. Iya, ada sekarang. Ngitung. Ngitung bener-bener ngitung. Jeremy Pauline. Goblok. Bukan itu kan youtuber matematika. Lain. Ada matematikanya. Math rock jadi ketukannya bener-bener ngitung matematika bener jadi. Secara matematis ada. Kan Banyak kalau banget. nada birama tuh pasti ganjil, genap ada ganjilnya sedikit. Nah ini ada ganjil genap. Tiga tambah tiga. Langsung tuh, beneran ada. Liar tapi nggak ada gena orangnya liar. Gua aja liar yang ada di situ. Gitu, itu ngomongin genre lah, banyak lah banyak. Nah berarti Anak Tearin berarti dari kecil udah terpapar. Ya. Ada basicnya memang, makanya kenapa ada di situ. Oh. Kalau orang-orang seumuran gue ya, zaman dulu dengerin Rolling Stone itu udah jadi attitude hari-hari. Gue justru enggak. Gue dengerin Genesis Yang lain. Gue dengerin Genesis karena YG itu kan. Mm-mm. Nah, udah kayak gitu. Jadi kalau ngobrol sama Mang Ade mungkin bahwa ngelihatnya secara musikal itu lebih berat daripada yang Rolling Stone, Rolling ya. Stone. Pada dibilang lebih ngulik lah ya. Kalau Rolling Stone mungkin Sedikit mabok. ya juga. Iya lagi. Dan Gitu. sok hanya Rolling Stone doang yang gini. Astun sok bener tuh. Coba iya kalau ada kalau misalnya ada Rolling penonton Stone. ke Rolling Stone misalnya ada band lain tuh, laguna Stone atau Astun. Akhirnya pernah Genesis. Nggak Wah, ada. aya. Rolling Stone. Rolling Stone Astun Genesis mah Genesis Stone gitu kan. Stone legend. Karena rumit. Balik bilang rumit yang Genesis era itu. Jangan ngebayangin Genesis eranya Phil Collins ya. Iya, sebelumnya. Itu gitu. Jadi basicnya udah nerap yang gitu gitu. Tapi berubah nggak teh sesuai dengan Berubah perkembangan dia- umurnya segala macam terus tiba-tiba udah lupa aja. Berubah sesuai dengan profesi. Oh, Ketika gitu. masuk JMR akhirnya harus mengenali semua jenis musik ya. Termasuk musik-musik yang distorsinya Edan. Jadi melebar. Melebar. Gitu. Itu mah tuntutan peran ya. Iya, mau nggak Akhirnya mau kayak belajar aktor. apalagi dengan acara sisik tadi kan. Iya. Harus jauh lebih tahu daripada Pendengarnya. Akhirnya ngulik lah. Semua lagu diputar kan. Nah, anak juga Tearin ini ngelebar juga nggak, maksudnya dengan awalnya kan ngikut Tearin ya karena di Iya. rumah mungkin nyetelnya eta wae, akhirnya dia terpapar gitu. Tapi setelah seiring perkembangannya dia umur dan profesi, dia berubah nggak dari dengerin rock tiba-tiba mungkin sekarang ke apa ya, kalau sekarang di anak-anak hipdut mungkin ya. Kahitna. Ya, cantik apa? Gitu.
Ya K-pop, K-pop. Ini jauh Nah, lebih ini. tangkap karena seumuran. Karena seumuran. Kalau ini kan kahitna lari Iya, jauh, kahit. enggak K-pop belum ada dulu. Oh, ada. Nggak masuk Belum referensi FC. Iya. Ya, FC bukan K-pop, Mandarin, bukan Mandarin. Mandarin. Anjing. Jadi yang dulu sering dibawa MC dan Iya. demen kalau kayak lagi manggung gitu kan. Tiba-tiba begitu mereka masuk SMP nih, yang gede dulu lah ya, masuk SMP. Berubah. Dia kelas 3, adanya masuk kelas 1. Tiba-tiba beginian nih dua-duanya, mama minta izin ya, mau bukan les ya, masuk klub bahasa Korea. Ngomongnya begitu, tapi kok tiap hari Minggu Ada aja kegiatan. dan lama gitu durasinya, dari pagi bisa sampai sore. Sore, gitu. Nah lama-lama tiba-tiba playlistnya, nah setelah tsunami itu kan akhirnya kami tidur barengan gitu. Oh iya Ya. oke. Jadi lebih tahu banget gitu ya. Kiri kanan gue tuh tiba-tiba kenapa yang satu pakai handphone memang. Yang satu lagunya gini, yang satu lagunya gini. Kok kayaknya gue gak kenal. Minder sendiri. Kok Koreaan? Korea. Oh my god. Zaman ini Suju. Suju. Junior dia. Super Junior. Pam. Nah, zaman-zamannya itu ya bener sih emang Super lagi Junior. momennya. Iya, besok-besoknya tiba-tiba di tasnya ada gulungan poster, Iya, segala gitu-gitu macam, gitu-gitu. Kesono-sononya udah kamarnya penuh dengan Suju. Tapi anak Tearin tahu dong, maksudnya ibunya nih di skenanya nih. Tahu. Rocker lah bisa Orang dibilang sering lah. diajak kok kalau nge-MC. Kan gua nge-MC yang paling gede itu kalau misalnya di apa? Line up-nya ada Koil terus nggak diajak. Marah. Oh justru dia koil banget. Koil banget. Sahabat koil. Padahal yang Koil fanatik. padahal yang sahabatan banyak. Nah, kalau yang kedua itu dibawa nge-MC ketika dalam perut. Jadi gua hamil 7 bulan waktu itu. Karena ada acara namanya Bandung Underground ya. Itu udah episode yang keberapa gitu. Dan selalu dari episode awal sampai episode kesekian itu MC-nya gua. Memang. Gua udah bilang, gua lagi hamil nggak mungkin lah. Iya. Oh kayaknya bukan Bandung Underground kalau bukan Marin yang MC. Karena signature-nya udah gitu. Yes. Jadi Sudah identik. Ya terpaksa lah gue bikin baju yang memang Iya. cocok Gombrong, untuk gombrong. ibu hamil Iya, tapi iya. cocok buat MC gitu. Kan Tearin sempat pakai tulisan gitu tuh. Tapi di sininya antraks. Sayangnya waktu itu susah gue nyampe sendiri. Oh. Dari anak-anak ada yang ikut, maksudnya akhirnya sekarang kalau Profesinya. kan berarti profesi, karena berarti umur seumur bayi berarti 30 sekarang berarti ya? Iya 30 yang kedua berarti 27 mungkin ya, 27, 28 ya. Ini kan Tearin MC, Tearin juga di radio. Anaknya ada Yang jadi announcer kah atau atau MC jadi kah MC? atau broadcaster kah? Larinya di dunia yang sama, dunia entertain sebetulnya gitu. Cuman tidak ke ranah yang gue injak, mereka ke dunia yang sebetulnya gue nggak mau banget gitu loh. Apa tuh teh kalau Gue nggak mau punya anak seorang penari. Dancer. Oh jadi Sorry, tadi ini dengan tradisional K-pop apa modern? soalnya. Benar. Akhirnya kuliahnya dua-duanya di jurusan tari. Kan nyesek Oh berarti ya? kalau kuliah berarti tradisional, belajar tradisional dulu, Iya. tapi ngulik semuanya. Untungnya Iya. itu. Di UPI berarti ya? Iya. Di UPI ya, seni tari UPI ya? Enggak, di ISPI. Oh, ISPI, dua-duanya di ISPI teh. Dua-duanya di ISPI. Teh Tearin kenapa nggak mau? Ada punya? Dulu gua nggak mau Ini banget anak ya. gadis penari teh. Iya. Istri saya penari. Oh dia dancer, dia dancer isinya Karena dancer. dulu gua mikirnya aduh seorang penari gitu ya di depan orang banyak bla 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 segala macam kayak gitu. Iya oke. Enggak deh gitu. Iya. Apalagi ketika mereka mengawali kesukaannya di dunia tari itu kan lewat yang K-pop Iya. Kan dari situ makanya. Gua nggak mau gitu waktu itu. Tapi kan masih bisa diarahin ke metal teh. Baby metal? Iya, akhirnya. Nge-scream tapi sambil nari, sambil Korea baby metal. Gue pernah nyeseknya Des gini. Jadi kalau hari Minggu nih, gue udah siap-siap nge-MC. Anak gue tiba-tiba yang gede nih, kan dia mah rajin ya. Dari pagi udah beres-beres. Iya. Beres-beres isi tas. Mama siang nanti aku ada acara. Iya. Dan gue nggak tahu dia mau kemana. Iya. Terus yang kecil santai aja. Tapi dia bangun lebih dulu daripada Iya. Kakaknya. kakaknya yang udah beres masih tidur, dia bangun
Terus yang udah diberesin dia comotin masuk ke tasnya dia. Bagus, Gue masih belum enggak ini apa yang terjadi gitu. Sampai tiba-tiba kakaknya bangun dan ini kejadian berkali-kali kan. Kakaknya bangun begitu buka, "Mama, ini aku di mana?" Diambil sama adik. Nelfon adeknya, "Kamu mau balik apa tuh?" Ternyata mereka rebutan apa? Make up. Udah Ya mulai kayak lu mah. Iya. Lu kan sama Ajeng juga rebutan make up Enggak kan? dong. Anak gue sama istri gue. Bukan, nggak Siapa? mungkin rebut. Kalau Akmal sama istrinya bukan rebutan make up. Tapi rebutan. Mukena. Itu kan bukan aku. Mau dari bukan. Bukan lah. Sama Ciput kan. Ciput. Padahal gue ada 2 loh. Mau. Oh gitu. Tapi teh kalau untuk sebagai orang tua ya, maksudnya untuk ngarah 2 anak cewek perempuan nih, maksudnya saya kan gini. Karena aku sama dia anaknya sama perempuan. Nah, Ini kasih tahu cowok. teh. Ini Ini cowok dua-duanya nih. Sampai sejauh ini sih pertanyaan yang pengen ditanyain ke senior, ya ke senior yang pengen saya tanya Jangan sebagai ke newbie. jangan coba lagi maksudnya yang anaknya cewek. Oke. Saya tuh sampai sekarang masih bingung untuk ngejawab gitu ya. Mungkin Mang Ade juga bisa bantu jawab karena anaknya perempuan gitu. Kalau ada yang datang ke rumah ya, lawan jenis nanti di saat dia umur 17 atau 18 ke atas. Udah tahu lah ya. Ngetok nih. Mau ajak main gitu. Tapi pas saya lihat dandanannya mirip dandanan saya waktu muda. Ya. Saya bingung sampai sejauh ini bersikapnya apa? Apakah saya bawa ke dalam, saya minta data-data sampai data orang tuanya, terus saya ikutin bareng atau gimana? Oke, suggest ini penting. Nah, jawabannya ada di episode ini ternyata setelah berepisode-episode. Soalnya lu mau nanya ke gue juga tetap gue kan anaknya laki-laki ya. gitu. Bayu juga sama kalau begitu. Ini suggest buat dia. Iya, karena gue di sini nih di kepala. Aing nyaho lo sia anjing isina naon anjing geus anjing di dieu lah diuk anjing aing. Geus goblok jeung Tapi aing. kan enggak mungkin teh gitu saya gitu. Ya kan enggak tahu. Bayu kok bisa menjawab sih? Karena ketakutan dulu pada zaman dia ngora, ya terjadi sama anak aing gitu. Enggak gitu sih sebenarnya ya. Coba teh. Ini ya, tolong, teh. yang terpenting adalah gini. Ternyata hal yang itu pernah jadi candaan kami nih para pelaku musik tetap ya. ya. Dulu sempet bahwa kalau gua nemu anak gua disatronin anak cowok dengan dandan seperti itu, yang pertama gua tanyain adalah identitas lu. Lu main band apa kagak? Kalau anak band kagak. Kan dulu begitu. Bercandaannya begitu, Teh. Dulu dulu, bercandaan. kalau kita teh, ya. Satu bercandaan, terus kemudian kedua ternyata ini jadi fakta. Iya kan anjing Jadi kan. realita. Anjing Iya. banget lah maksudnya ini enggak mau Sen. Tapi ada hal yang gue syukurin untuk coba, kondisi Teh. sekarang. Apa tuh, Gimana, Teh? Lu kebayang nggak kalau lu didatengin anak ya yang penting lu dapetin tuh anak nggak mabok depan kita satu. Iya, enggak mau. Oke, sok teh dengerin dulu. Ketimbang tiba-tiba yang datangnya bukan lawan jenis, lu mau ngomong apa? Wah, bener juga, yes. Zaman sekarang Bener, udah Sesama Hari ini jenis. ya, Karena kan kalau sesama jenis itu lebih Bener, murah bener. kan. Oh, bener. Mana Bukan provider. Provider Oh, bukan kemana sih arahnya? provider mana provider. Beda. Sesama itu lebih murah. Betul. Oh, Beda ya. oke. Tapi bener loh Teh Arin, Iya. ditangin sama cowok cewek misalnya datangin cowok, oke. Iya. Tiba-tiba ditangin sama cewek lagi. Iya, Bingung makanya. nggak lo? Iya. Iya kan? karena itu terjadi. Ada yang gitu. Banyak. Awalnya gue nggak pernah tahu kalau dunia itu ada. Iya. Ah. Ya kan dunia Ah. begituan tuh ada. Iya. Zaman sekarang ini kan udah declare ya mereka ya. Iya. Iya, Benar-benar sudah terbuka. Iya, terang-terangan. benar. Proud of ya. Benar. Mereka pride banget dengan Iya, itu kan. iya. Jadi gue pernah masuk ketika di kondisi tsunami itu. Mm-mm. Tiba-tiba gue dapat kerjaan. Ya. Dapatlah anak buah yang menurut gue itu cantik-cantik nih. Iya Hmm. memang. Kok memang. Emang lu tahu? Salah. ini Iya, benar-benar. kan harusnya beda ya. Iya. Kecepatan ini. Iya. Ya memang tahu dari mana memang? Kenapa Emang memang? ada di situ. Iya. Terus Jadi gue ngeliat itu ada 3 orang cantik kalau gue bilang. Satunya biasa lah ya. Iya. Yang 2 ini cantik. Oke. Gue pikir ini kayaknya lucu nih kalau anak-anak ini di set up karena Iya. gue ada di top leadernya lah gitu. Iya iya iya. Gue set up jadi dengan seragam dan ini yang Iya. perempuan banget. Iya. Benar. Gue sampein. Oke. Iya. Mereka tawa-tawa. Oh, kenapa Bang? Oke. Ya gue mikirnya kan pakai rok ya. Iya. Nanti juga ibu tahu jawabannya itu ketika ditanya kenapa ketawa-ketawa. Besoknya
mereka datang, ibu ini kenalin pacar aku. Wah. Oh iya sih. Ya. Gue baru nge loh, oh ada yang begini sekarang. Bahkan yang ngeselinnya banget adalah ketika anak gue yang gede itu pulang dari Jakarta perform, gue bawa dulu ke tempat kerja gue karena gue nggak ngebiarin anak gue pulang sendirian. Iya. Begitu dibawa, tiba-tiba si anak gue ini nanya, Bu itu siapa buat gue ya? Berani banget gitu. Si anjing anak aing anjing. Itu banget Oke, bahasa aing, gue. anjing. Mau gue gampang loh. Gitu aja. Gitu ya. Nah, Oke. jadi ini jawabannya ya. Iya. Tapi kalau cowok tunggu dulu itu belum. Iya kalau itu kalau iya benar. Yang datang. Kalau cowok yang datang gimana? Pernah ngalamin katanya tiba-tiba ada cowok, tapi cowok. dandanannya ya dandanan. Kalau aku lihat sih di Muda lah. Instagramnya Teh Arin, aku sempat scroll ke bawah, itu kan suami dari anak Teh Arin, mantunya Teh Arin kan anak band kan? Musisi. Dia- Sedangkan Teh Arin berarti ngomong nggak mau anak band nih. Dia kerja di Pemkap. Tapi dia juga musisi. Dan justru kenal sama gue di musik duluan. Oh. Oke. Dan dia kenal gue dulu daripada anak gue. Oh gitu. Nah, ini kan beda case tapi udah kenal. Ini kalau nggak Tapi kenal. itu jadi bahasa ini juga, bahasa pelonco gue juga. Oh. Jadi setahun sebelumnya gue pernah dulu ada program Gigs on the Wheels Gigs on the Wheel. itu tamu gue si anak itu untuk gue interview kan. Udah setahun lewat tiba-tiba anak gue ngomong sama gue, "Mah kenal orang ini enggak?" Siapa nih? Tahu gue gitu kan. Bandnya gue tahu. Lama-lama minggu berikutnya, boleh nggak anak itu main ke rumah? Gitu. Awal gitu. Izinnya dari. Oh izin benar. Terus Boleh nggak nganterin gitu? Boleh aja. Oke. Kalau gue sih gitu, tapi langsung cari. Iya, nah Oh, itu. identity pasti gue cari. Nah, menurut Teh Arin batasnya sampai mana orang tua untuk kepo tuh? Karena kan anak tuh kadang-kadang kalau kita giniin banget rebel nanti dia Rebel. berontak. Nah, Berontak. sampai mana teh batasnya ya kita untuk merhatiin, mantau ya bahasanya Satu, teman-temannya. sampai teman-temannya. Nah, gue cuma sampai teman-temannya. oh gitu, nggak sampai ke pinjol dia. Nggak perlu, Nggak perlu ya. jauhan. Ya, untuk masa depan, untuk masa depan perlu. At least gue tahu nomor-nomor kontak yang penting. Oke, sampai situ juga. Tapi diikutin terus nggak usah ya? Enggak sih kalau Nggak usah ya. enggak. Karena mereka juga gak nyaman ya. Oh iya. Oh diikutin tuh bareng-bareng berarti. Iya, orang soalnya niatnya mana ke mana oke, kan itu oke ku aing pantau tiga Anjir. anjing Gering kali loh anjing. nanti lama-lama. Emang si Janaka sebogohan ya nanti? Jangan anjing. Kan jauh kene geus. Iya, Kelas dua Ada SD, persiapan, ada jangan. persiapan. Oh, jauh kene atuh. Ayo mah tahun deui. Oh iya bener tanam bibit. Tapi jadi sakit orang Sakit. orang tuh nggak pernah mau dulu zaman pacaran posesif gitu juga nggak mau karena pernah sekali orang gitu sakit anjing pusing Iya. kalau kemana-mana tuh jadi curiga padahal nggak ada apa-apa Iya. karena orang emang gitu Apalagi ngikutin kan. Ngikutin aja back sana. Teneng teneng. Jadi pada akhirnya gue realize aja bahwa mereka juga punya kok kemampuan berpikir, Iya, kemampuan benar. menganalisa. Udah di situ aja ya. Udah, di situ Udah aja. Kita percaya Berikan aja gitu ya, Teh, ya. kepercayaan gitu. Cuma kita tahu range waktu yang berbahaya, zona yang berbahaya, ya kan? Kalau gue sih gitu. Gitu. Kayak oke. misalnya nggak mungkin lah anak gue macam-macam kalau sampai jam 8 malam Iya, masih di luar iya, rumah, iya. gitu Iya. kan? Oh, benar. saya pernah sih. Mana mah jam 5 sore ge macam-macam. Laki-laki macam apa? Jadi orang kalau misalnya nanti suatu saat pas besar ya jenaka gitu ya, anak saya jenaka namanya. Oke. Dari telepon terus misalnya ada yang datang terus Ya. bapak kamu siapa namanya Irwan Awong anjing wah anjing ibu udah mana kan dia anjing Sama aja. Jauh pisan. Jangan Masih deh. galak bener. Tapi gitu sih Jadi takut. karena- Mungkin nanti si ceweknya jadi nggak banyak yang mau nanti Mang. Sieun teuing. Jadi sieun sih, sieun sih. Komplain banget ya orang Itu- paling ketakutan Itu bener. bercandaan-bercandaan kami yang akhirnya jadi karma buat gue. Jadi kenyataan itu ya. Iya benar. Tadi bilang nggak mau sama nggak mau penari. Anaknya nggak nggak suka Jadi- nggak suka Nggak suka. Jadi dari Jadi nggak mau punya apa menantu apa yang Musisi. musisi. Jadi, Jadi anjir bener Basicnya nge-rock terus tiba-tiba K-pop. iya. Untuk sekarang udah kembali kepada jalur yang benar. Bener. Omonganmu adalah doamu. jangan Jadi si Teh Arin mah kan kebayangnya gitunya tiba-tiba ada cowok gitu ya yang berpenampilan kayak Teh Arin dulu. Di kerudung enggak. Halo Ibu. Karena kan pakai bajunya kan hidung-hidung gitu kan ngerok banget. Pakai kerudung. Tapi si aing bisa. baheula bisa si aing baheula. nggak gitu. Jadi santai yas. Iya, iya. Santai aja. Percaya we lah percaya Oke, kamu orang udah deg-degan kemarin. unggul itu.
Nah kalau lu gimana Mal? Sama juga ketakutan sama? Sama. Cuma kalau orang sama istri sebetulnya mah udah punya rencana gitu. Kalau istri mah pasti bakal ikutan. Jadi misalkan Nimbrung. Sekarang zaman-zaman ada staycation ya kan. So kamu mau misalkan sama pacarnya mau kemana, misal mau diajak ke Bali gitu misalkan. Oh mama ikut. Oh, ibu ikut gitu. Ibu ikut. Ya udah jadi ikut gitu mah. Nah kalau saya mah biasanya gini. Kalau saya mau interogasi, datang ke rumah misalkan, saya tanya-tanya. Saya ajak main game. Kalau bisa ngalahin saya, boleh pulang lebih dari jam 10 malam. Gampang dong, ngalahin lu doang mah. Kalau bisa ngalahin main game bola gitu. Ya tapi lamun anak mana bawa ning si Dias. Si Dias gampang. Bapak mana mah paling ele. Pokoknya di si Dias. Tapi Diasnya udah om-om. Om Dias. Opa. Kamu siapa? Ada om-om ya. Opa. Oke. Jadi gitu ya tadi kata Tearin udah biarin aja karena mereka juga punya pemikiran yang Sebetulnya nggak dibiarin, tapi ada zona-zona yang memang kita harus tahu. Dan become a friend buat mereka itu jauh lebih baik kata. Iya. Tearin dengan dua anaknya Tearin ini jadi temen gak sih Teh? Sangat. Nah itu caranya gimana? Maksudnya saya kan karena anak saya masih kecil ya masih jadi temen dong. Iya. Tapi saya tuh ada keraguan yang suatu saat dia nggak akan cerita nih sama gue nih. Nah itu tuh aduh ketakut banget. Cara gue menjadi teman mereka adalah dengan gue lebih bersikap merangkul teman-temannya Berarti daripada anaknya. Oh, Pelajaran itu. Ini bener ini baru tahu sih lebih merangkul teman-temannya dibandingkan anaknya dulu nih. Karena gue pengen tahu ekosistem yang dia pijak. Oh Iya iya, kan? ngambil taunya di situ Iya. dulu daripada ngulik ke anaknya nggak akan pasti terus. Nggak akan mau. Nggak mau pastinya. Tertutup biasanya. Karena Tertutup kan sama orang. yang tren apa aja kan terus ya Iya. update termasuk kenakalannya update Iya, juga iya, pasti. iya. Cara-cara kenakalannya update juga. Jadi Iya. kisahnya kita tahu ya Iya. sampai situ ya. Iya. Si teman-temannya bahkan akhirnya ya dia yang lebih membuka Hmm. curhat tentang dunia mereka. Jadi walaupun anak tertutup di saat itu iya. ya, kita seenggaknya dapat info dari teman-temannya. Makanya rangkul teman-temannya. Wah kalau rangkul teman-temannya gimana ya kan cewek-cewek. Jangan dirangkul. Jangan salah. Mana Pak? Beda. Saya nangkepnya salah ini. Beda. Enggak, tapi nggak mungkin lah. Lagian anak lu masih SD ngerangkul teman-temannya. Ih, dengan mesti kepikiran. Enggak, yang ada saya cuma ngumpulin biasanya malah saya jajanin. Malah disangka pedofil mah. Ya kan aing nyebut dirangkul. Gue gak tega ngomong itu. Oke. Tadi nak arah situ. Ya. Pantesan ningali ka urang. Kayak urang lu nyebut. Tapi Tearin saya juga disebut pedofil sebenarnya sama istri sekarang karena beda 14 tahun. Oke. Oh Berarti lu iya. ganteng. Bukan Wow. Akhirnya ada nyebut dia ganteng. Wow. Ini validasi Baru dari satu gue. nih, baru satu bilang. Lalu kaget baru satu seumur hidup. ya Allah. Achievement Mang. Dua kita dua yang satu ibu saya kan yang bilang. Oh iya benar. Nggak bisa juga gue dihitungnya satu. Angka gue udah banyak. Benar. Akhirnya kan terjawab sudah lah. Ketika Akmal dan Dias mempunyai anak perempuan, Iya. kita bisa belajar sama Don't worry too Tearin. much ya. Don't kalau gue worry bilang. too Iya much, sih. oke. Karena ketika kita worry-nya too much itu Iya. jadi pressure buat mereka. Bener. Itu gue Iya, ngalamin juga, gue ngalamin fase itu. Capek gak sih Teh kalau bisa tiba-tiba punya negatif thinking terus sih? Iya, Ih, udah kemana sih? capek. Bisa sih? Gitu, capek. Iya tuh. benar. Capek. Iya akhirnya Lu ya. kebayang gak sih ketika gua memberikan batasan boleh berada di luar rumah jam 8 malam, paling malam. Paling malam jam 8 oke. Tapi kemudian tiba-tiba zaman berubah dan mereka juga ada di zaman itu gitu. Tiba-tiba ada mulur-mulur dikit jadi jam 9. Terus kemudian berkaitan dengan sekolah. Karena anak gua kalau sampai sebelum usia kuliah, Iya. mereka benar-benar masih mematuhi Aturan. jam 6 mereka udah pada di rumah. Oh, Maksimal gitu. gitu. Nah, ketika kuliah kan tuntutannya beda ya. Iya, Apalagi benar. ISBI ya. Beda banget. ISBI itu bisa sampai malam banget tengah malam. ISBI itu makin malam makin rame. Bahkan Iya. kerja banyak kegiatan ya Teh ya. Iya, makin banyak kegiatan. Nginep di kampus malahan kan. Iya kan? Nah, anak gua nggak gue bolehin. Itu Oke. rulesnya. Ketika Semalam apapun Teh. semalam apa? Pulang aja. Ya. Dan gue yang menerapkan aturan untuk diri gue sendiri. Jadi ketika anak gue harus pulang tengah malam atau apa, dia harus didampingin sama orang dewasa. Iya. Ya kan? Karena tidak ada siapapun dalam hidup gue. Akhirnya turun tangan juga. Iya. Oke, Itu yang jemput bikin capek. tadi ya. Oke. Jemput respect. gitu kan. Masih Respect sih. iya maksudnya. Respect. Kalau sama temennya gitu misalkan ada satu yang dipercaya misalkan. Ketika meleset, kalau itu gue pasti punya ya. Oke. Gue tanya temennya, itu di mana posisi, udah nyampe mana, bla bla segala macam. Oke. Harus share live location, bla bla bla, itu ada gue. Kalau sudah di atas jam yang disepakati kan. Oke. Nah kalau kagak, gitu,
Ya gue nanya temennya. Nah kalau enggak misalnya gue tahu dari anaknya, Ma aku masih di kampus, gue pernah dia ujian pencak silat itu jam 10 jadwalnya, tiba-tiba molor ke jam 12, molor lagi ke jam 1. Gue lagi di rumah jagain anak yang kedua, sama-sama udah kuliah, cuma yang kedua lagi agak kurang sehat. Gue kunci dari dalam, kuncinya nggak dibawa, itu jam 2 malam, gue loncat lewat jendela untuk dapetin Gojek dan gue pergi ke ISPI nungguin yang gede. Wah, Tarin. Dijemput ya. Jemput sama gue sendiri. Wah, Tarin. Luar biasa Itu loh. gue berdiri pinggir jalan ya. Itu juga bikin gue sempet anjir besoknya nangis Iya, kan. pasti. Yang bikin gue nangis adalah apa coba? Anak gue foto gue dari belakang. Jadi dia tahu gue nungguin karena gue ngechat kan. Mama udah di depan. Jadi dia tiba-tiba foto dari belakang begitu udah beres. Dan itu jadi update statusnya dia di story. Kurang jantan apa emak gua? Itu Oh, luar keren, biasa berarti loh. keren ya bener. Jadi jangan pernah meremehkan single mom. Jangan, benar. Betul kan? Itu gua lakuin. Keren. Karena itu kan di luar ekspektasi si anaknya kan. Iya. Iya, maksudnya dia nggak expect kalau misalkan bakal datang. Apa bilang dulu? Bilang gua. Oh, bilang. Jadi ini agak-agak sedikit disebut aib enggak sih ya? Lebih kepada begitulah cara gua mengatasi kondisi gitu. Gua pernah sebelum itu gua ngasih tahu siapa yang harusnya bertanggung jawab lah kasarnya gitu. Oke. Karena secara jarak rumah doi lebih dekat ke kampus anak gue. Oke. Anggaplah ISPI ke Cijagra, Bro. Ya dekat banget Oh, dekat banget. Itu mah tinggal ngagulutuk ke depi. Iya, Gue benar. telepon anak ini ujiannya sampai larut. Tolong nitip, paling nggak ditengok. Iya. Atau ya syukur-syukur dirangkul lah ya. Iya. Untuk Iya, pulang benar. ke situ kan. Ternyata itu tidak bisa dilakukan sama dia gitu. Oke. Dan gua alasannya memang anak gue yang satu lagi sakit. Karena itu tidak terjadi juga ya udah gue nekat berangkat sendiri. Sampai si Gojeknya nanya, kebenaran dapat Gojeknya teh ya tidak Yang terlalu ngobrol. jauh, tahu Oh, dia gitu. Tarin nggak? Mau kemana jam segini? Iya. Jemput anak gue. Bingung itu posisinya dua kan, yang satu nggak tenang karena Lagi kayak Sakit. enak badan, Sakit. lagi satu sakit. lagi di luar sendiri dan udah malam gitu kan. Iya. Mungkin dua. Iya tuh, jadi bingung tuh. Tapi akhirnya memutuskannya untuk Lewat datang. jendela. Iya, lewat jendela. Supaya kuncinya nggak gue bawa. Iya, kunci di dalam, tetap Jadi kalau dalam. ada Oh, jadi kalau dia Iya. mesti tolong. Kan? Iya, benar Ya, juga biar ya. kalau yang anak kedua itu tiba-tiba ada apa, bisa keluar. Masih kalau bisa nggak, buka kuncinya kunci. di bawah. Oh, berarti dari kesimpulan ini kita tahu kalau misalkan rumah Teh Arin jendelanya nggak diteralis. Emang? Sampai ke situ goblok. Itu kan sudah beberapa Goblok, tahun yang goblok. sudah beberapa tahun yang lalu. Ya. Tapi Nah. emang gue jendela nggak pernah Nah, diterawih. makanya. Nah, sekarang jendela. Kan nggak tahu rumah. Untung gue udah Tapi pindah. iya, untuk tadi jelaskan alamat tadi mana sok. Kamu udah alamat tadi mana? Kalau kurang gue pindah. Tuh. Udah beda. Tapi luar biasa respect banget lah. Respect, Jadi respect, sekalian Respect. banyak bahkan ini satu sebelum terakhir nih saya malah jadi sebenarnya 3 tahun 4 tahun ini saya lebih berpikir sebenarnya yang paling rock and roll di gender tuh sebenarnya perempuan, Ya. apalagi seorang ibu. Iya. Yang Betul, lebih betul. rock and roll, lebih metal kan kita selalu kalau pria itu maskulin, Casing, Bro. casing doang. Karena saya pernah ngalamin akhirnya saya nggak kerja, terus istri yang kerja, saya ngerjain di rumah yang menurut saya apa sih rumah cuma beberes doang ya elah. ternyata. Iya, benar. Ternyata anjing seberat ini. Berat tuh gini nih, sebenarnya receh tapi berat. Iya, benar. Pertama bersih-bersih, Bersih-bersih. kedua beliin makan atau masakin makan, siap-siap tuh dari pagi. Udah gitu jemput, antar dan jemput, udah gitu nyuci, udah gitu capek banget itu teh ternyata. Benar. Udah Nyobain gitu, pernah? udah gitu nemenin, saya nyobain akhirnya, terus nemenin anak tidur siang apa, terus belum mau beli ini, anjing secapek ini karena kalau kerja satu aja. Kalau stres tinggal ngobrol sama barudak kerja Benar, kantoran, benar, weh, Kalau nggak bisa. Oh udah ngerokok kalau beres aja. Benar, benar. Kalau di rumah benar-benar stres, makanya kalau ngelihat para istri, para ibu-ibu gitu ya, para ibu gitu di rumah manja pengen ini atau pengen beli ini tuh, sebenarnya kayaknya itu cuma impulsif doang deh. Kayaknya nggak cuma pengen beli ini, cuma pengen milikin itu, enggak. Tapi lebih ke gue di rumah terus bosan. Healing sendiri. Yang tiap Healing. hari gue lakuinnya gini, tapi capek pisan. Dan di saat capek nggak ada teman ngobrol gitu. Dan kebanyakan dari kita nih biasanya dari para suami nih, maaf nih bapak-bapak lah gitu. Saya ngalamin juga.
biasanya datang, kenapa sih ini kerang-kerung gini? Kalau waktu saya teh capek datang dari kantor, saya pernah gitu Sar. Berasa paling Bener. oke gitu ya. Bukan, berasa Paling paling capek. paling capek. Lu kenapa kok ini minum gua mana ya? Padahal kan bisa ngambil sendiri gitu. Dulu saya seperti itu. Jadi saya banyak belajar di momen kemarin gitu pas wah ternyata yang paling rock and roll, paling metal adalah seorang ibu sebenarnya. Iya. Tapi bukan berarti suami juga enggak urutannya seimbang, nggak ada urutan Emang atas loh, Bang. Harus dua Seimbang. pihak kerjasama lah. Seimbang. Suami harus menghormati jelas istri, tapi istri juga harus gimana juga kepala keluarga harus ini dong harus dihormati dong. Dan dia leader ya, jadi bukan berarti lu paling capek tapi suami juga mana mah tak apal naon nih mah juga. Harusnya harus kerjasama intinya. Iya. Intinya adalah kerjasama. Gitu. Tag team. Tapi untuk konteks yang ini saya mah respect banget sama semua ibu-ibu di seluruh dunia, respect apalagi juga. single mom. Yes, luar biasa. Single mom, Gue gede anak respect dua. untuk Dua-duanya udah 27, 28 Yang satu udah tahun. menikah ya? yang satu udah nikah. Tuh, udah satu udah I'm menikah. gonna be a grandma. Sekarang udah jantan Nin. Jantan Udah- Nin udah belum? Arin. Mau Mau. OTW. OTW. Jadi kalau sekarang nama Instagramnya masih Rokin Arin, Nanti Rokin Grandma kali. seru ya. Rokin Granny. Keren. Jangan dicocolin Cocomelon berarti nanti. Langsung. Oh, iya. Langsung aja Cradle of Filth ya. bisa, itu bisa. Pelajarin itu ya. Sama Morbid Angel. Oke lah kalau gitu Alin nuhun pisan waktunya. Sami-sami. Ini kita ngobrol Iya. panjang banget nuhun pisan. Semoga juga jadi insight buat teman-teman Banyak kok, banyak pesawat cerita ini. bagus. Banyak Mulai banget. dari banyak musik terus kemudian kehidupan Radio terus kemudian kehidupan membesarkan anak Ya. seorang diri begitu kan Dan luar tadi kita biasa. membuka Lempar lo ya. satu pertanyaan yang selama ini tersimpan ya kan. Iya, iya. Dari Dias dari event juga. Iya, Ya semoga kejawab semua nih buat pesawat-pesawati nih. betul. Iya kan? Tahu gak Mal? Apa? Kenapa panjang? Kenapa? Karena usianya udah banyak. Oh iya Oke, benar. pakai deh. Wah, terima kasih.